Perang Dunia Kedua adalah pertempuran terbesar dan paling mematikan dalam sejarah umat manusia. 19 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, dunia kembali dihantui oleh bayang-bayang ketegangan dan konflik yang semakin memburuk. Pada tahun 1939, keheningan kembali pecah menjadi kekerasan tanpa ampun. Seperti kilat di malam gelap, perang kembali melanda dunia, mengguncangkan hati dan merobek kedamaian yang rapuh. Pada tanggal 1 September 1939, ketika matahari terbit di pagi yang tenang, dunia tak menyangka bahwa saat itu akan menjadi permulaan dari kehancuran yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Pasukan Jerman melintasi perbatasan Polandia dengan kekuatan penuh. Serangan itu terjadi secara brutal dan tanpa ampun, menghujani langit dengan ledakan dan mengepung kota-kota Polandia. Dalam hitungan hari, negara kecil yang damai ini jatuh ke dalam kehancuran. Serbuan pasukan Jerman yang tak terkendali memporak-porandakan pertahanan Polandia yang lemah. Kota-kota menjadi puing-puing dan rakyat Polandia berlarian dalam ketakutan. Pada saat yang sama, dunia menahan nafas ketika mereka menyaksikan kemarahan Jerman yang terus meluas. Berita penyerangan itu pun menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Dan pada tanggal 3 September 1939, Britania Raya dan Perancis sebagai sekutu Polandia memutuskan bahwa mereka tidak bisa lagi berdiam diri. Mereka menyatakan perang terhadap Jerman yang telah menciptakan badai yang tak terelakkan. Namun yang tidak mereka ketahui adalah serangan ke Polandia hanya permulaan dari gelombang kehancuran yang akan menyapu seluruh dunia. Dan inilah kisah kelam sejarah Perang Dunia Kedua. Tahun 1939, Jerman dipimpin oleh diktator Nazi yaitu Adolf Hitler. Dia meyakini rakyatnya merupakan ras unggul yang ditakdirkan untuk menaklukkan Eropa. Pasukannya telah berjalan memasuki Austria dan Cekoslowakia. Namun Perang Dunia Kedua dimulai saat Hitler menugaskan angkatan udara Jerman yang dikenal sebagai Luftwaffe untuk menginvasi Polandia. Serbuan pasukan Jerman yang tak terkendali memporak-porandakan pertahanan Polandia yang lemah. Kota-kota menjadi puing-puing dan rakyat Polandia berlarian dalam ketakutan yang sangat mendalam. Setelah 3 minggu dalam penyerangan, ibu kota Polandia jatuh ke tangan Jerman. Polen hat den Kampf gewählt und es hat den Kampf nun erhalten. Setelah Jerman berhasil menduduki Polandia, teror pun dimulai. Pasukan Jerman menangkap rabi ortodoks, kemudian mengikatnya di atap sinagoge kayu dan membakarnya hidup-hidup. Dan pasukan Jerman hanya menentukan kapan mereka akan membunuh semua warga Polandia. Sehingga satu-satunya pilihan yang tersisa bagi para penduduk adalah membela diri dan melindungi keluarga mereka sebisa mungkin. Walaupun secara berlahan-lahan semua pembantaian itu terjadi. I remember seeing the dead horses and the ruined buildings. My mother burst crying and she threw up when she saw everything that was happening. It was just such a shock. We were simply overwhelmed by the German military might. It was a feeling of being in a trap. There was no way out. The Germans started the terror immediately. They brought in the Orthodox rabbi and tied him up to the roof of the wooden synagogue and started a fire, and they all died right in front of my eyes. Setelah menduduki Polandia, Hitler hendak membentuk kekaisaran Jerman dengan menginvasi negara-negara timur. Namun Inggris Raya dan Perancis memiliki pakta dengan Polandia, sehingga Inggris Raya dan Perancis menyatakan perang dengan Jerman. Just to bring you up to date on the news of Europe, if you are just turning on your radios, Great Britain is now at war with Germany. Setelah
Setelah menyatakan perang dengan Jerman, anak-anak di Paris dan London diamankan ke perdesaan. Lalu Perancis dan Inggris meminta bantuan pasukan kolonial mereka dari Asia dan Afrika. Un monde de maîtres et d'esclaves, nous avons à sauver la liberté et la dignité humaine. Pasukan sekutu menyebar di sepanjang garis Maginot, sebuah rangkaian bunker dengan benteng di sepanjang perbatasan Jerman. Selama 8 bulan, kedua kubu saling mengawasi dari sisi berseberangan. Musim semi 1940, pasukan Jerman melancarkan serangan dadakan. Mereka mengintari garis Maginot dan melewati hutan Ardennes. Und was die den Polen versprochen hat, wird sie in England und Frankreich Die anderen sind ja schon nach Polen gegangen und ich wollte unbedingt noch was erleben. Ne? Ich war begeistert. Setelah menaklukkan Maginot dan Netherlands, kemudian pasukan tank lapis baja dengan roda ban karet atau disebut dengan Panzer menyerbu Belgia, Belanda, dan Perancis. Wieder ging es weiter und wir haben uns schon gewundert, dass also da kaum Gegenwehr ist. Mengetahui penyerbuan itu, pasukan Inggris mengerahkan beberapa kendaraan lapis baja yang sangat usang. Namun kendaraan itu tak kuat untuk berhadapan dengan serangan tank lapis baja milik pasukan Jerman. Hanya sekali tembakan, tank lapis baja pasukan Inggris langsung hancur. Mengetahui kekuatan pasukan Panzer, pasukan Inggris bergerak mundur ke pantai Dunkirk dan mereka terpojok oleh pasukan Jerman. Mereka terjebak tanpa pertahanan. Tak lama kemudian, tiba-tiba pesawat-pesawat bermunculan dari langit. Pesawat-pesawat itu berdesing, menungkik, dan mulai menembaki pasukan Inggris. Pasukan yang sudah terpojok dan tak bisa berbuat apa-apa, mereka hanya bisa pasrah menerima teror yang mengerikan itu. Dalam keadaan terpojok, pasukan Inggris melakukan langkah evakuasi terakhir, yaitu menaiki kapal sekutu. Namun pesawat-pesawat itu melakukan serangan terbang rendah dan mulai melakukan serangan brutal dan menghancurkan kapal rumah sakit sekutu. Near Dunkirk this evening, Allied troops are being deliberately machine-gunned and slaughtered by low-flying aircraft. Allied hospital ships have been attacked. You're up to your neck. Dead bodies. The slaughter. Evakuasi Dunkirk, kurang lebih 338.000 pasukan sekutu berhasil dievakuasi dari pantai Dunkirk. Dari jumlah tersebut, sekitar 198.000 diantaranya adalah pasukan Inggris dan sisanya terdiri dari pasukan Perancis, Belgia, dan sejumlah kecil pasukan dari negara lain yang terlibat dalam konflik. Dalam pertempuran Dunkirk atau evakuasi Dunkirk, pasukan yang gugur tidak sebesar jumlah pasukan yang berhasil dievakuasi. Namun sekitar 68.000 hingga 100.000 tentara sekutu, termasuk pasukan Inggris, Perancis, Belgia, dan beberapa lainnya, diperkirakan tewas atau ditangkap selama pertempuran. Selama beberapa minggu berperang, pasukan Jerman membunuh atau menangkap lebih dari 2 juta pasukan sekutu. Dalam 21 hari, pasukan Nazi berhasil kuasai Prancis dan memasuki Paris, dan Prancis mulai menyatakan menyerah ke pihak Jerman. France has surrendered. Kemudian di Berlin, Hitler disambut sebagai bak pahlawan. Pasukan Nazi kini menguasai sebagian besar Eropa. Hanya Inggris Raya yang jadi penghambat. Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris pada tahun 1940, tak mau tunduk dengan peringatan Hitler. Kini Hitler mempersiapkan serangan mematikan terakhirnya. Ia berencana melakukan invasi berskala besar ke Inggris Raya. Namun terlebih dahulu, ia harus melumpuhkan Angkatan Udara Inggris Raya. Britain, alone, will continue the struggle.
Selat Inggris, para pilot Jerman berkumpul untuk arahan terakhir. Sementara itu, setelah beberapa prajurit Angkatan Udara Kerajaan Inggris menjalankan tugasnya, Winston Churchill mengatakan bahwa mereka harus melawan dengan keyakinan dan jangan pernah menyerah. Mereka harus mempertahankan tanah air meskipun nyawa taruhannya. We are in one of the greatest battles in history. You ask what is our policy? It is to wage war by sea, land and air with all the strength that God can give us. Victory at all costs. Without victory, there is no survival. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight in the fields and in the streets. We shall never surrender. Setelah semua pasukan Angkatan Udara Inggris di atas tumpukan awan tebal, barulah mereka melihat musuh dan baku tembak pun terjadi. Angkatan Udara ini pun berlangsung selama 12 minggu dan pada akhirnya di bulan September sebanyak 1.600 pesawat Jerman ditembak jatuh. Akibat banyaknya korban dari pihak Jerman berjatuhan, seluruh misi harus dibatalkan dan pertempuran Inggris Raya pun berakhir dan untuk saat ini Inggris terbebas dari invasi. Hitler bukan satu-satunya diktator yang membayangi Eropa. Italia punya orang berkuasa sendiri, yaitu Benito Mussolini, merencanakan kesepakatan dengan Hitler dan menyiapkan militernya sendiri. Andiamo in campo contro le democrazie dell'Occidente. Corri alle armi e dimostra la tua tenacia, il tuo coraggio, il tuo valore. Inggris yang masih disibukkan melawan Jerman, Benito memanfaatkan untuk menginvasi Mesir, jajahan Inggris. Sementara itu di Eropa, ribuan tentara sekutu kini menjadi tawanan perang. Salah satunya adalah Pham Van Kiem, tentara Vietnam yang bertugas di Angkatan Darat Inggris. Kemudian tentara Nazi mulai memisahkan tentara kolonial dari tahanan perang lainnya. Setelah mencukur rambut semua tawanan, mereka diberi nomor identifikasi. Namun alasan dibalik pemberian nomor tersebut tidak dipahami oleh para tahanan. Ternyata Nazi melakukan sesuatu yang mereka sebut riset medis untuk memajukan keyakinan rasis mereka, dan ini baru permulaan. Kemudian kita menuju ke area ibu kota Polandia, yaitu Warsawa. Di Polandia yang dijajah, mereka mengasingkan populasi Yahudi ke wilayah perkotaan yang dikenal sebagai Kampung Yahudi. Seorang pemuda bernama Julian Kulski yang masih berumur 13 tahun. Dari pengakuannya, ia sangat bertekad untuk melawan pasukan Jerman sehingga ia memutuskan ikut masuk ke pasukan perlawanan Polandia. Awalnya ia hanya menjadi seorang budak yang membawa pesan melalui jalur bawah tanah rahasia. Kemudian komandannya mengajarinya menggunakan senjata dan cara membunuh orang dengan pisau atau tangan kosong. Setelah mendapat ilmu dalam melakukan serangan, unit Julian mempersiapkan perlawanan terhadap penjajah. Namun operasi mereka ini diketahui oleh Nazi dan komandan mereka dari pasukan perlawanan Polandia tertangkap dan langsung dibunuh. Melihat komandan mereka dibunuh, Julian dan beberapa anak lainnya semakin marah dan mulai mencari pasukan Jerman. Di pusat kota mereka bertemu salah satu tentara Jerman dan langsung menghabisinya. Dan hal ini merupakan pertama kalinya Julian Kulski membunuh manusia.
Keesokan harinya, atas kematian pasukan Jerman itu diketahui. Hal ini pun membuat para prajurit Nazi mulai melakukan pembantaian. Tahap awal, mereka membunuh 20 wanita dan anak-anak sebagai ganti atas kematian satu pasukannya. I feel responsible for the death of these poor people. Di kampung Yahudi, orang-orang Yahudi mulai dikumpulkan dan ditarik paksa untuk dibawa ke kamp-kamp yang sudah dibangun oleh Jerman. Dan Nazi juga punya rencana terhadap orang-orang Polandia yang tersisa. Setelah beberapa hari kemudian, pasukan tentara SS datang. Pasukan SS merupakan pasukan elit Nazi yang anggotanya diambil dari barisan pengawal Hitler yang paling ditakuti di seluruh Eropa, yaitu Schutzstaffel atau biasanya disingkat dengan sebutan pasukan SS. Dari pengakuan warga sipil Polandia bernama Aloji Twardowski, ia mengatakan para anak-anak dibawa ke suatu tempat dikarenakan makanan di Polandia sangat terbatas. Maka dari itu pasukan SS memasukkan anak-anak ke dalam gerbong kereta api yang tertulis anak-anak Polandia akan dipelihara di Kaisaran. Dan ini merupakan pengakuan dari Aloji Twardowski. Eines Nachts kam ein Trupp SS-Leute. Man erzählte den Müttern, da es sehr schlecht mit den Lebensmitteln für Polen bestellt war, Sie wissen, dass man die Kinder aufpäppeln wollte und ins Reich bringen würde, in so ein Kinderlager. Weiß ich noch, auf einmal befand ich mich, und die Kinder wurden dann ihnen aus den Armen gerissen, in die Züge. Wobei auf den Waggons stand, polnische Kinder zur Ernährung ins Reich. Aloji Twardowski adalah salah satu dari 20.000 anak Polandia yang diculik pasukan SS saat itu. Dan ketika semua anak-anak sudah memasuki remaja, Hitler menjadikan mereka semua sebagai prajurit Jerman yang akan berperang. Deutsche Jugend, wir wollen ein Volk sein. Und ihr, meine Jugend, soll dieses Volk nun werden. Denn ihr seid Fleisch. Von unserem Fleisch und Blut, von unserem Blut. Und in euren jungen Gehirn brennt dasselbe Geist, der unten herrscht. Vor uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland. Besarnya ambisi Hitler kini sudah jelas. Dia bermimpi untuk membentuk 1000 tahun kekaisaran tanah air bagi ras unggul. Kemudian hari setelah mempersiapkan persiapan, Jerman kembali melakukan serangan ke Inggris. Dalam teror operasi militer yang baru ini, Jerman menjatuhkan bom-bom di perkotaan Inggris. German aircraft carried out a number of attacks on Great Britain last night. The raid was scattered over many parts of the country. Sementara itu, fasis Italia menginvasi Greece atau Yunani tetangganya. Troops are moving forward on all fronts after breaking through the weak Greek resistance. Sementara di luar Eropa, perang meluas. Jepang sedang dalam misi membentuk suatu tatanan baru di Asia. Mereka sudah memerangi Tiongkok. Dan kini, Nazi Jerman, fasis Italia, dan imperialis Jepang sepakat untuk bergabung membentuk aliansi baru yang tangguh, dan mereka dikenal sebagai Blok Poros. Mereka berniat menguasai dunia. Namun ada satu pihak yang perlu diperhitungkan, yaitu Uni Soviet yang memiliki pasukan terbesar di dunia. Dalam diri Joseph Stalin, ada seorang diktator yang ambisinya menyamai Hitler. Pasukan Angkatan Darat Jerman yang sudah berhasil menduduki Polandia mendapat perintah penting dari pusat melalui seorang prajurit Jerman bernama Heinz Dorsel. Ia datang dari pusat dengan membawa sebuah pesan penting. Pesan ini hanya boleh dibaca sekali seumur hidup, dan kemudian surat perintah ini harus langsung dimusnahkan. Ternyata pesan itu berisi perintah penyerangan besar-besaran ke Uni Soviet. Penyerangan ini akan menjadi invasi terbesar dalam sejarah manusia, dan penyerangan ini dikenal sebagai Operation Barbarossa.
ratusan angkatan darat dan udara Jerman mulai bergerak menuju ke perbatasan Uni Soviet. Sementara itu, dari kejauhan, pasukan artileri Jerman mulai melakukan penyerangan bertubi-tubi. Tentara Merah Soviet yang berada di garis depan tak menduga bahwa guncangan dan ledakan itu berasal dari serangan pasukan Jerman. Проснулись, мы думали, что дождь идет, гроза. Вот так вышли. Ребята, это не гроза, это война. News has suddenly burst from Europe that Germany has declared war on Russia. Adolf Hitler's Blitzkrieg forces has been unleashed against the Soviet Union on a 2,000-mile front. Pasukan Jerman yang berhasil memasuki beberapa daerah, mereka dikagetkan dengan sambutan meriah dari warga sipil. Ternyata warga-warga Stalin kebanyakan dibiarkan mati kelaparan atau ditembak mati. Maka dari itu mereka sangat senang dengan kedatangan pasukan Jerman. Bahkan mereka menganggap Jerman sebagai bak pahlawan. Dari pengakuan seorang prajurit Angkatan Darat Jerman bernama Bernhard Bertzler, ia mengatakan bahwa dalam situasi perang ini, mereka diperintahkan untuk memusnahkan orang-orang Stalin. War für uns, das war nicht vergleichbar mit den deutschen Menschen. Das ist Krieg. Du hast hier die zu vernichten. Pasukan Hitler kini menyebar luas dengan cepat di seluruh dunia. Mereka telah mencapai Norwegia dan lingkaran Arktika. Dan kini Hitler menugaskan jenderal favoritnya, yaitu Erwin Rommel, untuk merebut Afrika Utara dari jajahan Inggris. Kemudian pasukan artileri Jerman mulai menyeberangi lewat jalur laut. Dan sesampainya di dermaga, para pasukan artileri ini disambut oleh Rommel yang sudah berada duluan di tanah Mesir. Dalam misi ini, Rommel dan prajuritnya ditugaskan untuk menghalau pasukan Inggris dari Libya dan Mesir. Saat memasuki beberapa wilayah, tidak ada perlawanan dilakukan di sini. Bahkan para warga sangat senang dengan kedatangan pasukan Jerman, dikarenakan warga Mesir sangat membenci penjajah Inggris. لا لنا فيها جمل ولا ناقة. الإنجليز تدور عليه تلقاه أساس إنه هو صاحب البلد. إحنا كنا نحب الألمان في الوقت نفسه ما عرفش عنهم. Tibalah saatnya, Rommel dan pasukannya mulai melakukan serangan dengan meluncurkan puluhan tembakan artileri. Kemudian tank-tank Jerman mulai memasuki Libya untuk memaksa Inggris keluar dari sana. Dalam strategi penyerangan ini, Rommel menugaskan prajuritnya untuk membuat gempulan debu yang sangat besar. Hal ini bertujuan agar pasukan Inggris berpikir bahwa tank-tank pasukan Jerman ini berdatangan dengan jumlah yang banyak. Dan strategi ini berhasil mengusir Inggris dari Libya tanpa adanya perlawanan. Keberhasilan pasukan Jerman mengusir Inggris dari Libya tanpa perlawanan membuat pasukan ini beranggapan bahwa kedatangan mereka di Libya hanya sebatas liburan semata. Sementara itu, di Eropa, pasukan Nazi semakin dalam memasuki wilayah timur. Mereka berhasil menyerbu Kiev, dan kini Hitler berhasil menguasai ibu kota Ukraina dan akan memasuki Leningrad. Wir stehen 1000 Kilometer über unsere Grenze. Wir stehen vor Leningrad und wir stehen am Schwarzen Meer. Nazis smashing toward the Russian capital have succeeded in breaking through another point. The news from Russia continues to be grave. The position around Kiev is critical. Pasukan Hitler yang sudah mendekati Moskow membuat Hitler beranggapan bahwa pasukannya dengan mudah memenangkan pertempuran ini, sehingga Hitler sudah merencanakan pawai kemenangannya. Di tengah Samudra Atlantik, 370 km dari pesisir Islandia, di pagi yang cerah namun angin menghembus kencang, kapal-kapal perang Jerman melintasi gelombang laut yang bergelombang tinggi.
mereka telah menerima dari intelijen bahwa konvoi pasukan Inggris akan melintas di daerah itu dalam beberapa jam ke depan. Kesiapan pasukan Jerman segera dilakukan. Kapal-kapal perang diposisikan dengan hati-hati, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Kapten kapal perang Jerman memantau situasi dengan cermat, dan pada siang harinya mereka melihat konvoi pasukan Inggris. Namun di sini pasukan Jerman tidak langsung melakukan serangan. Mereka masih mengikuti konvoi itu. Dan saat malam tiba, barulah kapal selam pasukan Jerman melakukan serangan, sehingga terciptalah lautan api. Sementara itu, 322 km dari Moskow, pertempuran yang terus berlangsung dengan sengit di medan perang. Kekuatan militer Jerman yang tangguh dan taktik mereka yang terampil mengakibatkan mundurnya pasukan tentara merah. Dan kini 1 juta tentara merah ditangkap, dan pastinya pasukan yang tertangkap akan mendapat kesengsaraan. What happened was ruthless, but they were on a lower level to us. One divided Europe into 3 areas, Europe A, B, and C. So Russia was Europe C, the lowest standard. They are not civilized, subhuman. That was our feeling. Pasukan Nazi tak hanya berniat untuk berperang di sini. Hitler ingin mereka menyerang warga sipil dan membumi hanguskan desa-desa. Had to burn people's houses, one house after the other. So they gave the order, pour out gas and spread some straw and set them afire. Ketika perang di Eropa berubah menjadi barbarisme, Churchill menyeberangi Atlantik menuju Newfoundland untuk menemui Presiden Roosevelt. Churchill memohon agar Amerika Serikat ikut turut membantu mereka. Selama 4 hari berturut-turut membicarakan hal ini, Roosevelt tetap menolak. Itu disebabkan karena keinginan mayoritas warganya yang tidak mau ikut berperang. Well, not for me. This time America should keep out, and I know I will. I haven't the slightest idea of European affairs. Let Europe fight her own battles. They mean nothing to us. Namun di balik itu semua, Presiden Roosevelt memberi bantuan dalam bentuk logistik dan peralatan perang. Ia mengirim bantuan itu lewat jalur laut menuju benua Eropa. Dan pada saat itu, pasukan British Royal Navy ditugaskan untuk mengawal konvoi kapal laut pembawa bantuan ini. Pasukan British Royal Navy berpatroli di Samudra Atlantik dan Laut Mediterania. Kemudian di tengah-tengah lautan, pasukan British Royal Navy mendapat serangan dari pasukan udara Jerman. Pasukan British Royal Navy berhasil menghentikan serangan udara Jerman. Mereka beranggapan bahwa tak ada lagi yang berani menyerang mereka. Apalagi situasi lautan tak ada menampakkan tanda-tanda keberadaan pasukan laut Jerman. Namun mereka tak menyadari, ternyata pasukan Jerman sedang memantau pergerakan mereka dari dalam laut. Posisi pasukan Jerman yang tidak diketahui oleh musuh mulai bersiap melakukan serangan dengan meluncurkan torpedo. First torpedo struck, and I thought, nothing to worry about. The second one hit, and then the third and the fourth. Then I really knew we were in trouble. Di
Di garis depan timur, tepatnya di Vyazma, 322 km dari Moskow. Musim dingin pun tiba. Hal ini membuat pergerakan pasukan Hitler melambat menuju Moskow. Jalan yang berlumpur membuat kendaraan berat dan truk berisi logistik mereka kesusahan lewat. Terpaksa para pasukan bergotong royong untuk membuka jalan. Dan untuk mengurangi beban di perjalanan, salah satu komandan Jerman pun memerintahkan beberapa pasukannya untuk mengeksekusi mati para tawanan prajurit Rusia. Di saat peristiwa itu terjadi, dua prajurit Jerman bernama Wolfgang Horn dan Heinz Dorsel menjadi saksi mata atas pembantaian itu. He ordered the shooting of Russian prisoners. I heard the lieutenant calling, "This one too," and then a shot. Shots again and again and again. Und Soldaten von der vordersten Einheit kamen mit einem Russen, Oberleutnant, gab dem Befehl Feuer frei. Und dann sind wir losgetrabt, so am Waldwege so, ne? Habe ich ihn vorgehen lassen und dann sagte ich umkehren. Und vielleicht hat er wahrscheinlich sogar angenommen, dass der Moment gekommen sei, ne? Ich ließ deshalb meinen Karabiner runter und sagte ihm, keine Angst. Ich bin kein Mörder, ich bin ein Mensch. Er ging einen Schritt auf mich zu, streckte mir die Hand hin und sagte Danke. Mirti. Dann war er weg. Setelah pembantaian terhadap tawanan perang, tentara Jerman kini terlibat dalam eksekusi massal para warga sipil. Lebih dari 1 juta kaum Yahudi dan kaum lainnya dieksekusi mati. Meski salju tebal menutupi seluruh garis depan timur, pasukan Jerman tetap bergerak maju. Dan di bulan November 1941, pesawat-pesawat Jerman yaitu Luftwaffe mulai menggempur wilayah Moskow secara bertubi-tubi. Dan sekarang pasukan Jerman bergerak 80 km dari gerbang masuk Moskow. Reports from the east reveal that the Luftwaffe are pounding the Moscow area hour after hour. The raids are the heaviest yet carried out against the Soviet capital. Di sisi lain, Stalin mulai menyatakan menyerang balik pasukan Jerman. Barulah balasan dari Tentara Merah dimulai dan Perang Dunia Kedua ini semakin memanas. Товарищи, русский должен знать, что он имеет против себя решительного врага. И эти люди имеют наглость взывать к уничтожению великой русской нации. Вот именно наша задача будет состоять в том, чтобы истребить всех немцев до единого. Если немцы хотят истребить войну, они ее получат. Sementara itu di belahan dunia lain, penyerbuan pasukan Jepang semakin meluas. Mereka menyerbu Korea, kemudian memasuki China, Malaysia, dan Filipina dengan tujuan untuk menguasai seluruh Asia. Namun dalam pergerakan mereka untuk menguasai seluruh Asia, mereka sadar ada satu hal yang bisa menghentikan pergerakan mereka, yaitu Angkatan Laut Amerika. Selama berbulan-bulan Amerika berdebat perihal ikut perang, Jepang memanfaatkan situasi itu untuk mengamati kelemahan Amerika. Namun mereka belum juga mengetahui kelemahannya. Maka dari itu, pemimpin Jepang, Kaisar Hirohito, memutuskan untuk melakukan serangan kejutan dan menghancurkan armada Amerika di Pearl Harbor. Tanggal 7 Desember 1941, Amerika yang sedang menikmati udara segar tak mengetahui bahwa lebih dari 350 pesawat tempur Jepang sedang menuju ke Pearl Harbor untuk melakukan serangan kejutan. Setelah beberapa menit kemudian, pesawat tempur Jepang tiba-tiba muncul di langit Pearl Harbor, merobohkan kenyamanan dan ketenangan pagi itu. Dalam waktu yang sangat singkat, serangan yang terorganisir dengan baik menghancurkan dan melumpuhkan sebagian besar armada laut Amerika yang berada di pelabuhan.
interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air. All Army and Navy bases on the island of Oahu in Hawaii are now under air attack. President Roosevelt said in a statement today that the Japanese have attacked the Pearl Harbor, Hawaii from the air. I'll repeat that. President Roosevelt says that the Japanese have attacked Pearl Harbor in Hawaii from the air. Dalam serangan kejutan ini, Jepang berhasil menenggelamkan 5 kapal perang dan 3 kapal destroyer Amerika dan juga menewaskan 2.000 prajurit Amerika di Pearl Harbor. Dari penyerangan inilah Amerika mulai memperlihatkan taringnya. Presiden Franklin Roosevelt mulai menyatakan perang. Dan kini Amerika Serikat menyalakan mesin perangnya dan akan membalas dendam kepada Jepang. Pada tahun 1942, cobaan berat mulai dirasakan oleh pasukan Jerman dalam upaya untuk menaklukkan Uni Soviet. Kesulitan itu bukanlah semata-mata hasil dari kegigihan pasukan musuh, melainkan cuaca musim dingin yang membukukan Uni Soviet. Ketika hawa dingin semakin menggigit, pergerakan pasukan Jerman terhambat dan sekarang pasukan Jerman memaksa mereka untuk merefleksikan strategi dan taktik mereka dalam menghadapi medan perang dengan cuaca ekstrim. Selama setahun dalam penyerangan, pasukan Jerman yang dipimpin oleh Jenderal Rommel berhasil merebut Libya sepenuhnya, dan seluruh pasukan Inggris di gurun pasir Libya berlahan-lahan mundur ke pelabuhan Tobruk di Mesir. Rommel yang menyadari bahwa kota Tobruk adalah pintu gerbang strategis menuju terusan Suez, maka ia merencanakan penyerangan besar-besaran. Dan jika Rommel berhasil kuasai kota Tobruk dan terusan Suez, maka dia akan menguasai Afrika sepenuhnya. Sementara itu, menyadari kekuatan pasukan Jerman di Libya, pasukan Inggris di Tobruk mulai mendapat arahan dari kedua letnan mereka. Dari arahan terakhir ini, letnan mereka dengan tegas menyampaikan bahwa markas pusat memerintahkan mereka untuk mempertahankan Tobruk meskipun nyawa mereka taruhannya. Sebelum peperangan di Tobruk terjadi, para pasukan menyempatkan diri untuk bercanda tawa dengan segelas minuman. Hal ini mereka lakukan untuk mengurangi ketegangan dalam bayang-bayang peperangan yang akan mereka hadapi. Namun ketegangan itu tak bisa mereka tutupi karena mereka teringat dengan orang-orang yang mereka cintai, dan kini mereka mulai ketakutan. Kemudian di bulan Mei 1942, akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pasukan Jerman gabungan Italia mulai memasuki Tobruk untuk melancarkan serangan, dan serangan ini dikenal sebagai Serangan Gazala. Akhir dari pertempuran semalam, pasukan Inggris habis dibabat dan hanya menyisakan 2 pasukan Inggris. Dan kini mereka berdua masih berjuang melawan pasukan Rommel, walaupun pada akhirnya hanya menyisakan 1 orang yang bernama Ray Ellis. Ia pun menjadi tawanan perang. And so began the most dangerous journey I've ever made in my life. Setelah berhasil merebut Tobruk, kini pasukan Jerman tinggal selangkah lagi untuk menguasai seluruh Afrika. Pasukan Rommel mulai merangsek masuk dan akan melakukan serangan terakhir menuju terusan Suez. Sementara itu, di belahan dunia lain, Jepang semakin cepat untuk menguasai seluruh Asia. Pasukannya telah berhasil menaklukkan Filipina, Malaya, dan Burma. Dan kini, Jepang mulai mendekati kota Singapura dari arah utara dan barat. Bahkan, pasukan Jepang sudah berada di tanah Amerika Serikat di pos terpencil di Alaska. The Japanese are closing in on the city of Singapore from the north and west. The Japs have set foot in the North American continent for the first time.
Kemudian tahap selanjutnya, pasukan Jepang dengan penuh ambisi ingin menghancurkan kapal induk Amerika di Pulau Midway di Pasifik. Mereka pun berencana akan melakukan serangan itu tanggal 4 Juni 1941. Namun ada satu hal yang tidak diketahui oleh Jepang, yaitu Amerika Serikat mampu memecahkan kode radio Jepang. Sehingga setiap kali Jepang merencanakan serangan terhadap Amerika, pihak Amerika mengetahui rencana tersebut, terutama rencana Jepang yang akan menyerang Midway. Di bulan Juni 1941, di kapal induk Amerika, setelah mendapatkan informasi dari pemecahan kode radio Jepang mengenai rencana penyerangan terhadap kapal induk Amerika, para pasukan mulai menyiapkan senjata tempurnya dan para pilot sudah bersiap untuk menghadapi pasukan udara Jepang. Sebelum berangkat ke medan pertempuran, mereka mengadakan briefing singkat tentang strategi yang akan dilakukan. Mereka berencana akan langsung menghadang pasukan udara Jepang sebelum pasukan Jepang menyerang kapal induk mereka. Dan setelah briefing selesai, pasukan Angkatan Udara Amerika mulai menerbangkan pesawat tempurnya. Sementara itu, para pilot pesawat tempur Jepang mulai mengudara. Mereka tidak mengetahui bahwa pasukan Angkatan Udara Amerika telah bersiap menghadang mereka di tengah perjalanan. Setelah pasukan udara Jepang lepas landas, di tengah perjalanan, mereka digujudkan dengan serangan udara Amerika. Pasukan pilot Amerika berhasil menembak jatuh selusin pesawat tempur Jepang, dan kini mereka melakukan serangan terhadap kapal induk Jepang, dan pesawat pengebom Amerika mulai mengambil posisi terdepan untuk melakukan pengoboman. Namun pengoboman pertama dan kedua tak berhasil menghancurkan kapal ini. Maka dari itu, semua pesawat tempur mulai melakukan tembakan bertubi-tubi hingga akhirnya kapal induk Jepang ini berhasil dimusnahkan. Hasil dari pertempuran ini, 4 kapal induk Jepang hampir setengah armada mereka ditenggelamkan ke dasar Pasifik, dan pertempuran pertama Amerika dalam perang, Amerika memberi kekalahan telak kepada Jepang. Sementara di garis depan timur, Jerman gagal mendapatkan kemenangan terhadap pasukan Stalin di Moskow. Repeated German attacks are failing to hit Moscow's defenses. Kini Hitler mengubah strategi penyerangan mereka terhadap Moskow. Dalam strategi baru ini, Hitler menugaskan pasukan terbaiknya ke selatan untuk menyerang salah satu kota yang berada di perbatasan timur Eropa, dan kota ini bernama Stalingrad. Die Inbesitznahme von Stalingrad, diesen Riegel nur vertiefen und wird ihn verstärken. Der Ort den Namen von Stalin hat, das ist uns gänzlich gleichgültig, sondern ausschließlich, weil dies ein strategisch wichtiger Platz ist. Und Sie können der Überzeugung sein, dass uns kein Mensch mehr von dieser Stelle wegbringen wird. Setelah mendapat perintah, kini pasukan Jerman dengan keyakinan atas keunggulan pasukannya mulai bergerak cepat maju menuju Stalingrad. Hingga akhirnya mereka sampai di tepi sungai Volga. Pasukan Jerman terus melakukan serangan ke pasukan penjaga Stalingrad dalam penyerangan yang tak ada hentinya, dan strategi Jerman yang semakin unggul membuat pertahanan pasukan Uni Soviet di Stalingrad melemah. Dan untuk mengatasi pertempuran ini, Joseph Stalin masih punya rencana, yaitu merekrut hampir 1 juta wanita. Di antara 1 juta wanita yang bergabung dengan Tentara Merah Soviet, salah satunya adalah Alexandra Bokharova yang ditugaskan sebagai pengguna senapan mesin. Я полюбила больше всего станковый пулемет.
Tanggal 23 Agustus, pesawat Luftwaffe mulai melakukan pengoboman pertama di Stalingrad. Sementara itu di darat, Resimen Panzer telah tiba di Volga. Mereka berencana menyeberangi sungai Volga. Namun sebelum mereka menyeberang, tugas pertamanya adalah menghancurkan satu perahu yang membawa tentara merah Soviet. Pada saat itu, Alexandra berada di atas perahu tersebut dan ini pengakuan dari Alexandra Bakharova. Я плыла на катере. Бомба попадает просто рядом. И вот медсестра ее волной бросила в воду. Она ушла на дно Волги. Setelah pasukan Jerman berhasil menyeberang, mereka mulai melakukan serangan besar-besaran ke kota sehingga pertempuran berdarah pun terjadi. For news of the fighting along the Russian front, The German threat of Stalingrad continues to grow daily. Selama 3 bulan, pasukan Nazi dan Soviet bertempur secara brutal. Banyak prajurit dari kedua belah pihak yang gugur. Dalam situasi yang sangat sulit, Soviet memiliki rencana besar untuk mengatasi situasi ini, yaitu mengerahkan tentara merah dari segala penjuru utara dan selatan. Di bulan November 1942, menjadi pertempuran dahsyat di Stalingrad. Pasukan merah Soviet berdatangan dari segala arah. Pasukan artileri berat dan pasukan berkuda pun bergerak dengan cepat menuju medan perang. Dan serangan paling mengerikan dari Uni Soviet adalah meluncurkan senjata andalan mereka, yaitu Katyusha. Aber dass überhaupt diese Massen immer wieder in den Kampf geschickt haben, es war eine Welle nach der anderen. Wir waren ja der Meinung, sie werden immer schwächer. Aber sie wurden ja immer stärker. Мы считались со своей жизнью. Жизнь была не жизнь. Для них была Родина. Dalam serangan kejutan ini, pasukan Jerman tak menyangka bahwa tentara merah Soviet mampu membuat mereka tak berdaya, sehingga mereka terkepung di Stalingrad. Saat pasukan Jerman terjebak di Stalingrad, di belahan Pasifik, pasukan Amerika dan Jepang sedang berperang di Kepulauan Solomon. Here are the major highlights in the news of the day. The whole nation has its fingers crossed for the Navy fighting what may be one of the most crucial battles of World War II in the Solomons area. Dalam pertempuran yang sengit ini, Angkatan Laut Amerika berhasil memperoleh keunggulan dengan berhasil menghancurkan sejumlah pesawat tempur pasukan Jepang. Keberhasilan mereka dalam menghadapi pertempuran krusial ini memberikan momentum positif bagi pasukan Amerika dalam mengendalikan medan pertempuran di wilayah Solomon. Sementara itu di belahan Afrika Utara, perang kembali berkobar. Pertempuran antara pasukan Rommel dan pasukan Inggris di terusan Suez seimbang. Itu dikarenakan Winston Churchill melantik komandan baru di Afrika, yaitu Jenderal Montgomery. Ia memimpin pasukan Inggris di Afrika untuk menghentikan pergerakan pasukan Rommel. Namun puluhan ribu tentara Inggris masih ditawan oleh pasukan poros. Di antaranya adalah Ray Ellis yang tertangkap di dekat Tobruk. Semua tawanan diangkut dengan truk menuju Papua, Italia Selatan.
I can't remember how many days it went on. It was a living hell. You couldn't sit. You couldn't move. In fact, you couldn't turn round. Dirty, sweaty, stinking men who were emptying their bowels and their bladders as they stood, and you were doing the same. Many died standing up until we stopped at night when the corpses could be carried out. Kini Ray dan semua tahanan tiba di Italia sebagai tawanan perang. Dalam kondisi kelaparan, warga Italia menunjukkan ketidakkesukaan mereka terhadap tawanan perang Inggris. Mereka melampiaskan kebencian mereka dengan meludahi dan memukul para tawanan yang sedang digiring menuju suatu tempat. Sementara itu, pasukan ke-8 Angkatan Darat Inggris yang dipimpin Jenderal Montgomery berhasil mengalahkan pasukan Jenderal Rommel, dan pertempuran itu dikenal sebagai Pertempuran El Alamein. This is London calling in the North American service of the BBC. Yesterday afternoon at about 4:30, the Axis armies were cut clean in half. This is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is perhaps the end of the beginning. Kini seluruh pasukannya yang berada di kota Tobruk ditarik mundur ke Libya, dan di bulan November ini, pasukan Angkatan Darat Amerika mulai membantu pasukan Jenderal Montgomery untuk menghabisi pasukan poros. Kekuatan Inggris yang semakin besar dengan bantuan Amerika berhasil merebut Libya kembali. Sementara itu, di garis depan timur, pasukan Jerman terkepung di Stalingrad, ditambah lagi musim dingin di Rusia mulai mendekat. Kini, bukan hanya keberadaan musuh di medan perang yang membuat mereka cemas, melainkan cuaca ekstrim yang mulai menghantui pasukan Jerman. Tidak hanya tekanan dari serangan musuh, tetapi juga tekanan cuaca ekstrim yang dapat mengubah dinamika pertempuran mereka menjadi pertempuran melawan kekuatan alam yang tak kenal ampun. Kemudian salah satu jenderal Jerman berusaha mengabarkan situasi mereka di Stalingrad. Namun Hitler memerintahkan mereka tetap bertempur karena Hitler tak terima jika Jerman yang merupakan ras unggul kalah di pertempuran Stalingrad. Diese letzten Monate sind so gewaltige und notwendig ist, derer zu gedenken, denen wir alle diese Erfolge verdanken. Dass sie uns jemals schlagen, ist unmöglich und ausgeschlossen. Das nationalsozialistische Deutschland aus diesem Krieg mit einem glorreichen Sieg herausgehen. Pasukan Nazi yang dilarang mundur akhirnya mengalami krisis pasokan. Mereka kehabisan bahan bakar, amunisi, dan persediaan makanan. Para prajurit Nazi terpaksa mencari solusi ekstrim untuk bertahan hidup. Dengan keadaan yang semakin putus asa, mereka memakan bangkai-bangkai yang tergeletak di sekitaran parit pertahanan mereka. Di antara prajurit itu, ada Gerhard Dengler. Ia menceritakan tentang apa yang mereka alami selama bertahan di cuaca ekstrim ini. Dachten wir in den ersten Tagen, wir kommen raus. Und damit ging es eigentlich richtig los. Jetzt hatten wir kaum mehr Sprit. Und dann hatten wir auch keine Munition mehr. Und dann schließlich hatten wir auch nichts mehr zu essen. Wir lebten zum Teil. Kemudian hari demi hari dan bulan demi bulan telah berlalu. Hingga akhirnya di bulan Desember, saat perayaan Natal tiba, kelaparan semakin mencekik mereka. Bangkai-bangkai yang sebelumnya menjadi sumber makanan juga telah habis. Dalam keputusasaan yang sangat mendalam, mereka harus bertahan hidup dengan cara apapun. Dalam wawancara Gerhard, ia mengatakan bahwa dia melihat beberapa rekannya mengincar organ-organ tubuh manusia dari mayat-mayat yang berserakan untuk disantap, termasuk mayat prajurit rekan mereka sendiri. Perayaan Natal yang seharusnya penuh kehangatan dan harapan berubah menjadi periode yang kelam dan penuh penderitaan bagi mereka yang terjebak di Stalingrad. Setelah berbulan-bulan bertahan di tengah badai salju yang membuku, akhirnya pada tanggal 2 Februari 1943, pasukan Jerman di Stalingrad mulai menyatakan menyerah kepada tentara merah Soviet. Ist die 6. Armee der Übermacht des Feindes und der Ungunst der Verhältnisse erlegen. Der Kampf um Stalingrad ist zu Ende. Selama pertempuran di Stalingrad, kurang lebih 800.000 pasukan poros tewas terbunuh atau ditangkap dijadikan tawanan perang. Hal ini merupakan bencana bagi Hitler dan merupakan pertama kalinya kekalahan terbesar bagi Hitler selama perang berlangsung. Mengetahui kekalahan Jerman di Stalingrad, warga dan para pasukan bersorak-sorak ramai menyambut kemenangan tersebut, terutama bagi Alexandra Bokharova, salah satu tentara wanita merah Soviet yang berjuang mempertahankan Stalingrad.
Tentara Merah Soviet telah berhasil menghentikan gelombang Nazi. Namun saat konflik memasuki tahun keempat, pertempuran lebih sengit pun dimulai. Pasukan Sekutu mulai melakukan serangan ke tempat yang paling berbahaya di bumi, yaitu Nazi Jerman. Tahun 1943, di markas pilot pengebom di Norfolk, Inggris, seorang anggota pasukan pengebom bernama John Locado mendapat perintah untuk membombardir jantung Nazi Jerman. Dalam briefing ini, atasan mereka menjelaskan bahwa misi ini bertujuan untuk menghancurkan situs militer dan produksi senjata Jerman melalui udara. Walaupun misi ini terdengar sangat mudah, namun misi ini merupakan misi yang paling sulit dan penuh bahaya dikarenakan Jerman memiliki ribuan pesawat Luftwaffe dan senjata anti pesawat Jerman yang sudah siap melakukan perlawanan jika benteng mereka diserang. Maka dari itu, mereka harus berhati-hati dalam menjalankan misi ini. Setelah briefing selesai, pasukan pengebom gabungan Inggris dan Amerika mulai mempersiapkan pesawat dan ratusan bom berat untuk dijatuhkan di jantung Nazi Jerman. Dan setelah seluruh armada pengebom dipersiapkan, misi pun mulai dijalankan. Setelah melintasi selat dengan suhu 45-50 derajat Celcius, di mana suhu ini merupakan suhu yang bisa membukukan dalam seketika. Namun suhu ini tak lebih buruk daripada apa yang sedang menanti mereka di langit Nazi Jerman. Dan ketika mereka sampai di perbatasan langit Jerman, mereka langsung disambut dengan tembakan senjata anti pesawat Jerman yang merupakan logam panas yang mudah meledak. Setelah berhasil menghadapi serangan anti pesawat Jerman, tak lama kemudian puluhan pasukan pilot Sekutu ini dihadapkan dengan puluhan pesawat Jerman, yaitu Luftwaffe. Maka pertempuran di langit Jerman menjadi pertempuran udara yang barbar. Watch him, Scotty. I got my sights on him. They're coming around. Come on, you. Dalam serangan yang barbar ini, pesawat pengebom pasukan Sekutu jenis B-17 mengalami serangan tembakan yang menghancurkan turbin di sebelah kiri, sehingga menyebabkan pesawat kehilangan keseimbangan dan akhirnya mengalami kejatuhan dramatis. Walaupun mereka kehilangan satu pesawat pengebom, pasukan pilot Sekutu masih tetap menjalankan misinya, dan sekarang mereka tepat di bawah benteng Nazi Jerman dan mulai melakukan pengeboman. Selama berbulan-bulan menjalankan misi ini, pasukan Sekutu berhasil menjatuhkan 70.000 ton bom ke Jerman. Meskipun upaya ini telah memberikan dampak signifikan, Nazi Jerman masih belum dapat ditaklukkan. Itu dikarenakan mereka tidak mengenai target yang sudah direncanakan. Untuk mengatasi hal ini, membuat pihak Inggris mengambil solusi baru, yaitu merencanakan serangan darat yang lebih intensif ke benteng Eropa. Sementara itu, di bulan Mei 1943, berita penting muncul dari tanah Afrika bahwa pasukan Inggris gabungan Amerika telah berhasil menaklukkan seluruh pasukan Rommel di Libya. Yesterday afternoon at about 4:30, the war in North Africa came to an end. And soon, hundreds of white flags were appearing all over the place. Setelah berhasil menguasai seluruh pesisir Afrika Utara, pasukan Sekutu mulai merencanakan invasi ke Eropa melalui Italia yang terletak di seberang Mediterania.
Mengetahui rencana ini, pasukan fasis Italia di bawah pimpinan Mussolini bersiap-siap dengan serius untuk menghadapi invasi pasukan sekutu. Fasis Italia yang terikat dengan poros dan rezim Adolf Hitler di Jerman menyadari bahwa invasi sekutu di Italia bisa menjadi ancaman serius terhadap rezim mereka. Sebagai respon, mereka memobilisasi prajurit, memperkuat pertahanan, dan menyiapkan strategi pertahanan untuk melawan invasi yang akan dilakukan pasukan sekutu ke Italia. Der Führer und der Duce brachten bei dieser Zusammenkunft erneut ihre und ihrer Völker harte Entschlossenheit zum Ausdruck, den Krieg zu führen bis zum endgültigen Sieg. Bulan Juni 1943, di tengah Laut Mediterania, pasukan Inggris gabungan Amerika dan Kanada mulai menuju ke Pulau Sisilia. Sesampainya di pesisir pantai, mereka tidak mendapat perlawanan sedikit pun dari pasukan Italia. Hal ini membuat mereka dengan mudah menepi dan mulai mendaratkan kendaraan tempur mereka. Setelah semua pasukan berhasil mendarat ke tanah Sisilia di Italia, mereka mulai merangsek masuk ke perdesaan, dan di wilayah ini mereka mendapat perlawanan dari pasukan Italia. Pasukan sekutu yang diwakili pasukan Inggris, Amerika, dan Kanada terus menembus ke dalam dan menguasai beberapa perdesaan. Di salah satu perdesaan yang berhasil mereka kuasai, mereka menemukan sebuah rumah besar yang berisi puluhan warga sipil, termasuk anak-anak, wanita, dan para lansia. We busted in and it was about 20 people in there, old people and women and children, and they hadn't eaten for days. They were starving to death, really they were. If you gave them a can of bully beef, that was like giving them life. Setelah warga sipil diamankan, barulah terungkap bahwa warga lokal ini hanya ingin perang berakhir. Setelah 3 tahun perang yang terus meluas, mereka mengalami kelaparan yang sangat parah. Dalam kondisi yang sangat sulit ini, pasukan sekutu mengambil alih toko roti warga sipil yang sudah tidak beroperasi lagi untuk membuat roti bagi para tentara. Dalam wawancara salah satu warga Sisilia bernama Anna Cartia, ia mengatakan bahwa nasib mereka tergantung pada pasukan Inggris dan Amerika. Ci siamo trovati in mani estranee, si può dire, con inglesi, con americane. Perciò avevano requisito i forni e facevano il pane per le truppe. Sono stata a rubare il pane. Uno si sente impotente, dice: ma che cosa posso fare? Non avevamo né casa, né beni, né niente, ci avevano levato tutto. Kini, pasukan sekutu mulai bergerak maju di sepanjang garis depan Sisilia. Mereka mengerahkan puluhan tank untuk menghabisi pasukan Italia. Dalam aksi brutal ini, banyak tentara Italia yang menyerah. Ternyata beberapa dari tentara Italia sudah muak dengan Mussolini dan pihak Jerman. Dengan tenang, tentara Italia menyerahkan senjata mereka dalam bentuk penyerahan terhadap pasukan sekutu. Kini seluruh wilayah Sisilia berhasil ditaklukkan dan pasukan sekutu akan memasuki pusat Italia. Sementara itu, 450 km dari selatan Moskow, tepatnya di Kursk, pertempuran masih membara. Pasukan Jerman dan pasukan Soviet beradu tank secara brutal. The Red Army has taken over 12 miles of territory, with 12,000 more German dead. Sementara itu, di Asia, Jepang semakin meluas menguasai seluruh Asia. Jepang berencana akan menguasai seluruh Asia Timur dengan waktu yang cepat, dan untuk memperkuat pertahanan di Asia, Jepang membangun benteng-benteng mereka di lautan, dan tameng pertahanan strategis mereka terletak di pulau di seluruh Pasifik, yaitu Pulau Okinawa, Iwo Jima, Saipan, Filipina, Peleliu, dan Tarawa.
Namun Amerika Serikat tak hanya tinggal diam. Pasukan angkatan laut dan darat mereka mulai dikerahkan untuk menyerang pulau-pulau yang sedang dikuasai Jepang. Dan hal pertama yang akan dilakukan pasukan Amerika yaitu menyerang Pulau Tawara. Forward to attack the Japanese islands themselves. We shall not settle for less than total victory. Di bulan November 1943, marinir Amerika Serikat mulai bergerak menuju ke Tawara. Di antara pasukan tersebut terdapat seorang prajurit berusia 17 tahun bernama Joy asal California. Saat pasukan mereka mendekati Pulau Tawara, mereka mendapat bantuan dari pasukan udara sekutu yang menjatuhkan puluhan bom ke pulau tersebut. Tindakan ini bertujuan untuk melemahkan dan mengurangi pasukan Jepang yang berada di Pulau Tawara. Melihat serangan udara yang memporak-porandakan Pulau Tawara, Joy dan beberapa pasukan Amerika menganggap bahwa pasukan Jepang di pulau tersebut mustahil berhasil selamat dari serangan tersebut. Namun sangat disayangkan, Joy dan beberapa rekannya tidak mengetahui ternyata kurang lebih 5.000 tentara Jepang masih selamat dari pengoboman itu, sehingga pertempuran tak terelakkan. Banyak prajurit Amerika yang tewas di tempat karena mendapat tembakan yang menghantam tepat di leher dan kepala mereka. Dengan kondisi yang kacau, tentara Amerika Serikat termasuk Joy merasa putus asa dengan kekuatan pasukan Jepang yang tak takut mati. Walaupun begitu, dengan kegigihan yang tak tergoyahkan, tentara Amerika Serikat berhasil memenangkan peperangan ini. That was the end of that for me. Akhir dari peperangan di Pulau Tawara ini, banyak pasukan dari kedua belah pihak yang gugur, dan 17 tentara Jepang yang tersisa memilih menyerah. Mereka ditelanjangi, lalu dibawa ke suatu tempat. Setelah menaklukkan Pulau Tawara, pihak Amerika Serikat melanjutkan langkah penting untuk memukul mundur pasukan Jepang di Asia, yaitu menyerang Jepang. Namun hal ini bukanlah hal yang mudah, dikarenakan mereka harus terlebih dahulu menaklukkan pulau-pulau yang sudah dikuasai oleh Jepang. Sementara itu, di Eropa, kampanye pengoboman untuk sasaran militer Jerman tetap dilanjutkan. Akan tetapi, Nazi Jerman terus melakukan produksi banyak tank dan senjata perang mereka. Eine Arbeit von Millionen Händen hat unverzüglich einzusetzen. Und der Front Waffen in Hülle und Fülle zu liefern. Mengetahui produksi mesin perang Nazi Jerman terus bertambah, Churchill membuat keputusan yang cukup kejam, yaitu melancarkan pengoboman terhadap warga sipil Jerman. Hal itu bertujuan mematahkan semangat mereka dan melemahkan dukungan mereka terhadap perang Hitler. When we read every week of the frightful cruelties with which the German armies torment us, we may feel sure that we bear the sword of justice. Kini tibalah waktunya, sebanyak 780 pesawat pengebom berat dikerahkan ke Jerman dengan misi membumi lantahkan salah satu tempat di Jerman, yaitu Hamburg. Pada bulan Juli, warga sipil Jerman di Hamburg tidak merasa bahwa bulan tersebut akan menjadi bulan penuh kehancuran. Dalam wawancara seorang warga sipil Hamburg bernama Gunther, dia mengungkapkan bahwa pada waktu sebelum kehancuran kota Hamburg, dia mendapat pemberitahuan dari selembar kertas yang tertulis dari Angkatan Udara Inggris.
Pemberitahuan tersebut menjelaskan bahwa warga Hamburg sebaiknya meninggalkan kota untuk menghindari korban jiwa. Meskipun demikian, banyak warga sipil di Hamburg tidak mempercayai peringatan itu. Mereka menganggapnya peringatan itu sebagai propaganda yang bertujuan untuk menakut-nakuti para warga, sehingga warga Hamburg tetap melanjutkan aktivitasnya tanpa merasa takut. Kemudian di saat berbalut gelapnya malam, pasukan pengubom sekutu sudah mengudara di langit Hamburg dan siap untuk menjatuhkan sebanyak 1000 ton bom api, sehingga seluruh kota Hamburg berubah menjadi lautan api. Sebanyak 40.000 warga sipil Jerman di wilayah Hamburg meninggal terpanggang. Kondisi Hamburg benar-benar hancur lebur dan warga sipil yang berhasil selamat diungsikan ke salah satu gedung yang masih berdiri kokoh. Namun di markas Angkatan Udara Inggris, pilot pesawat pengubom bernama Donald Winkens mendapat tugas baru, yaitu menghancurkan gedung yang berisi pengungsian warga sipil di Hamburg. Dan ini pengakuan dari Donald Winkens. We were briefed to go to Hamburg. We said to the Telegraph, what on earth are we going to Hamburg for? They had been bombed. The whole city was just a ball of fire. They said, well, the only building left standing is the main post office. And they've built emergency shelters. And there are 60,000 civilians. That's your target. Now, what do you think? You're thinking just what we thought. Just closed our eyes and said, oh. And they're the bad guys. And here we were the good guys. We got to do this. We had no choice. Keesokan harinya, misi penghancuran pengungsian warga sipil Jerman di Hamburg pun dilakukan. Bagi Don, ia tidak bisa melakukan apa-apa dan tercengang dengan apa yang ada dalam pikiran mereka. Namun Don harus melakukan apa yang tidak seharusnya ia lakukan, dan menurutnya itu bukanlah aksi heroisme, melainkan aksi terburuk yang harus dilakukan. It's not a heroic thing, and it's a terrible thing. And we're part of it, whether we like it or not. Melakukan pengoboman di seluruh kota-kota di Jerman memberi harapan bagi sekutu agar warga Jerman tidak mendukung atau menentang perang yang sedang terjadi. Namun kenyataannya, para warga Jerman mulai memperlihatkan amarahnya. Anak-anak muda termasuk Gunther mulai bergabung ke militer untuk mencegah kejatuhan Jerman. Sementara itu, Sisilia berhasil dikuasai oleh sekutu dan sasaran selanjutnya adalah Roma. Saat itu Mussolini berjanji kepada rakyatnya bahwa bom musuh tidak akan pernah menjatuhkan di Roma. Namun anggapan itu salah dikarenakan pasukan sekutu menjatuhkan 1000 ton bom di Roma. It was certainly one of the heaviest daylight raids of the war. A terrible demonstration of power and determination. Roma yang sudah pora-poranda membuat rakyat Italia mulai muak dengan Mussolini, sehingga rezim kriminal, korup, dan fasis di Italia mulai hancur berkeping-keping. Pada akhirnya Mussolini digulingkan oleh rakyatnya sendiri. Kemudian Hitler memerintahkan prajuritnya untuk melakukan operasi penyelamatan Mussolini. Italian dictator make his final escape in a cable car across the Apennine Mountains. From there, a waiting airplane transported him back to a worried Hitler. Kini rakyat Italia memihak dan bergabung dengan sekutu, dan sebagian prajurit dan rakyat Italia menyatakan perang terhadap Jerman. 2 hours ago, Italy declared war on Germany. The proclamation says there can be no peace while a single German remains on Italian soil. Namun sebagian pasukan Italia masih melakukan perlawanan.
Garis pertahanan Nazi mulai memanjang hingga menyentuh selatan ibu kota, hingga melintasi kota penting, yaitu Cassino. Jika Cassino berhasil direbut, hal itu akan memudahkan pasukan sekutu menuju ke Roma. Di awal tahun 1944, pasukan Jerman yang berada di Italia mengambil posisi di daratan tinggi. Sementara itu, pasukan sekutu berada di daratan rendah. Tentu saja posisi ini membuat pasukan sekutu kesusahan untuk menghadapi pasukan Jerman. Namun pasukan sekutu diharuskan menyerang Monte Cassino. Akibat situasi sekutu yang tidak menguntungkan, pasukan sekutu mulai meminta bantuan udara untuk menjatuhkan puluhan bom di sekitar Monte Cassino. Akibat serangan udara tersebut, banyak tentara Jerman berguguran. Namun dengan sisa tentara Jerman yang masih bertahan, masih tetap berjuang. Bahkan pasukan Jerman mampu membuat pasukan sekutu terpojok di sisi lereng. Dikarenakan sekutu terpojok di sisi lereng, mereka berencana melakukan pengeboman ke sebuah bangunan yang mereka anggap bangunan tersebut merupakan tempat perlindungan pasukan Jerman. Dan bangunan itu bernama Cassino yang merupakan monumen budaya. Namun dalam masa perang ada aturan larangan mengebom monumen budaya. Kemudian Presiden Roosevelt memberi instruksi bahwa pasukannya dilarang untuk mengebom Monte Cassino dikarenakan bangunan tersebut merupakan keagamaan penting. Namun karena mereka menganggap benteng tersebut merupakan benteng pertahanan tentara Jerman, akhirnya mereka diperintahkan oleh Presiden untuk mengebom Monte Cassino. Monumen budaya biara tersebut berubah menjadi debu. Namun sayangnya, sekutu mendapat laporan dari intelijen yang keliru. Sekutu salah memperkirakan adanya tentara Jerman di Monte Cassino, yang pada kenyataannya tidak ada satupun tentara Jerman yang berdiam diri di sana. Justru di dalam Monte Cassino hanya terdapat warga sipil yang bersembunyi untuk berlindung dari peperangan yang terjadi. Dibutuhkan waktu selama 4 bulan pertempuran yang kejam itu terjadi sebelum akhirnya sekutu berhasil menjangkau ibu kota Italia. Setelah benteng Eropa terbuka di Inggris, sekutu mulai melancarkan operasi rahasia yang mengubah jalannya perang, dan serangan yang akan dilakukan oleh sekutu dikenal sebagai serangan D-Day. Bulan Juni tahun 1944 menjadi momen yang krusial bagi pasukan sekutu yang berkumpul di selatan Inggris. Persiapan matang ini dilakukan oleh pasukan darat, udara, dan laut yang bersatu untuk melancarkan serangan besar-besaran ke benteng Eropa yang dijaga ketat oleh pasukan Nazi Jerman. Our sons, this day have set upon a mighty endeavor. Lead them straight and true. They will need thy blessings, for the enemy is strong.
Setelah semua persiapan alat tempur dipersiapkan, barulah ratusan ribu tentara sekutu yang didukung oleh kekuatan udara dan laut memulai perjalanan mereka melintasi Selat Inggris, sehingga pantai Normandia dipenuhi oleh kapal-kapal laut sekutu yang mulai mendekati pesisir Perancis. Kapal-kapal perang mengawal dengan cermat mengamati situasi, sedangkan pesawat tempur menyapu langit memastikan jalur mereka aman dari serangan udara musuh. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. We will accept nothing less than full victory. Good luck. Saat armada sekutu sudah mendekati pesisir Perancis, mereka mulai turun dari kapal berpindah ke perahu yang akan membawa para prajurit ke garis pantai. Sementara itu di garis pantai, Hans Heinze, seorang prajurit angkatan darat Jerman yang bertugas sedang memandangi laut lepas dengan teropongnya, hatinya mulai berdebar saat melihat ratusan kapal berlayar cepat ke arah mereka. Menyadari bahwa pertempuran besar-besaran akan terjadi di pantai ini, dengan cepat ia memberitahu rekan-rekannya untuk bersiap melakukan perlawanan terhadap pasukan sekutu yang akan menyerang mereka. Dalam keadaan tergesa-gesa, pasukan Jerman mulai mengaktifkan pertahanan mereka, mempersiapkan senjata-senjata, dan mengatur posisi pertahanan di sepanjang pantai. Sementara itu, di posisi pasukan sekutu yang berada di atas perahu, mereka tak menyadari bahwa posisi mereka telah diketahui oleh pasukan Nazi. Mereka pun langsung digejutkan dengan tembakan pertama dari pasukan Jerman, sehingga pertempuran sengit pun terjadi. Dalam pertempuran yang sengit ini, banyak pasukan sekutu yang gugur karena mereka tidak memiliki tameng yang cukup, sehingga mereka menjadi sasaran empuk bagi senapan mesin pasukan Nazi Jerman. Akibat kekurangan tameng, membuat mereka harus berlindung di balik tembok batu yang memanjang di garis pantai. Banyak pasukan sekutu yang gugur dan terluka parah di pertempuran ini. Dalam keadaan yang sangat sulit dengan posisi mereka yang sudah terpecah belah, pasukan sekutu tak memiliki pilihan lagi selain menyerah menjadi tawanan atau melawan meski dalam kondisi sekarat. Namun di antara pilihan yang suram ini, semangat perlawanan mereka tetap menyala dan membara walaupun posisi mereka saat ini tidak menguntungkan bagi mereka. Kini mereka menunjukkan keteguhan hati dan keberanian yang tak tergoyahkan dalam menghadapi kengerian perang. Dan akhirnya mereka kembali melakukan penyerangan dan keberanian mereka berhasil membuat Nazi mundur dari pantai ini. Dan pasukan sekutu yang masih terluka tetap berusaha untuk mengejar sampai masuk ke dalam wilayah pemukiman. Mighty Allied armies have made successful landings in North France in history's greatest invasion. Setelah pasukan sekutu berhasil merebut beberapa wilayah di Prancis Utara, mereka mendapat bantuan tambahan dari pasukan ringan udara dan parasutis yang langsung terjun ke Prancis Utara. Fighter-borne troops and parachutists rained down from the sky early today. Setelah pantai berhasil diamankan, barulah armada sebanyak 4.000 kapal menurunkan pasukannya di pantai ini, dan misi selanjutnya pasukan sekutu akan berperang sampai ke ibu kota Jerman, yaitu Berlin. While a vast armada of 4,000 ships disgorged ground troops on Hitler's fortified shore. There's no moment now to slack. Hard as it may seem after 5 long years of war to bring this slaughter to an end.
Sementara itu, di belahan Pasifik, pulau-pulau yang masih dikuasai oleh Jepang masih menjadi sasaran Angkatan Laut Amerika yang bertekad untuk memaksa Jepang kembali ke tanah air mereka. We are on the offensive all over the world, bringing the attack to our enemy. Dalam beberapa pertempuran yang terjadi, banyak armada Jepang yang dihancurkan. Our pilots had scored the greatest aerial victory in the history of naval warfare. 402 planes to our 26. Sedangkan di wilayah timur Eropa, tentara merah Stalin terus melancarkan serangan besar kepada pasukan Hitler. Pertempuran yang terus berlangsung di Eropa antara Nazi Jerman dan tentara merah Stalin, pasukan Stalin berhasil memukul mundur pasukan Hitler, dan kini pasukan Stalin mulai mendekati Warsawa yang diduduki oleh pasukan Hitler sejak awal perang. Sementara itu, pasukan perlawanan Polandia mulai merasa senang dengan berita tentang pasukan merah Stalin yang sudah mendekati Warsawa. Hal ini membuat pasukan perlawanan Polandia mulai berani melakukan perlawanan terhadap pasukan Nazi Jerman yang berada di tengah Warsawa. Bulan Agustus 1944, rakyat Polandia mulai membuat barikade atau pertahanan untuk menghalau pasukan Nazi Jerman. Mereka berharap bisa bertahan sampai tentara merah tiba. Kemudian dengan senjata seadanya, pejuang perlawanan Polandia yang berada di pinggir kota mulai melakukan penyerangan ke sebuah pos komando Jerman yang terletak di tengah kota Warsawa. Akhir dari pemberontakan ini, pejuang Polandia berhasil menangkap beberapa pasukan Nazi. Hal ini membuat mereka sedikit beruntung dikarenakan mereka mendapat perlengkapan senjata dari pasukan Nazi yang mereka tawan. Dan hal ini merupakan kemenangan pertama pejuang Polandia. Oddziały Armii Krajowej uwolniły 50 osób cywilnych trzymanych jako zakładników. W czasie akcji padło 30 Niemców. Kemenangan pertama ini membuat semua pejuang Polandia merasa senang. Namun pertempuran masih harus terjadi karena pasukan Nazi yang berada di tengah kota mulai berdatangan untuk merebut kembali pinggiran kota. Akibat kekurangan persenjataan, banyak pejuang Polandia mengalami luka-luka parah. Namun meskipun demikian, semangat perlawanan mereka tidak padam. Pejuang Polandia yang tidak terluka terus mempertahankan wilayah mereka dengan penuh keberanian. Setelah beberapa hari berlalu, pertempuran akhirnya mereda. Melihat keadaan yang sudah aman, salah satu pejuang Polandia bernama Bolesław Begia menyempatkan diri untuk menikah, dan acara pernikahannya sempat terdokumentasi oleh kameramen. Menyadari bantuan Soviet akan tiba, kedua pengantin baru ini mengadakan acara. Namun mereka tak menyadari, ternyata pasukan Soviet tak akan tiba di Warsawa. Hal itu dilakukan Stalin karena ia lebih suka jika Nazi Jerman dan Polandia saling berperang. Sementara itu, di bulan Agustus tahun 1944, setelah peristiwa D-Day, pasukan Jerman ditarik mundur dan pasukan sekutu telah berhasil mendarat di utara Perancis. Kini mereka bergerak maju untuk membebaskan Paris. Sedangkan di Paris, para warga Perancis yang berada di Paris mulai bangkit untuk merebut kembali kota Paris, dan para warga mulai melakukan perlawanan terbuka terhadap Nazi Jerman. For a summary of developments on the Western Front, Admiral takes you to Paris. All is this. All to the barricades. All to the fight. Parisians forward. The French
resistance carrying on open warfare with the Germans, risking their lives for an ideal. Beda nasib dengan kaum pemberontak di Warsawa, para pejuang Paris beruntung mendapatkan bantuan dari pihak sekutu. Hal ini membuat pasukan Nazi menarik mundur semua pasukannya ke Belgia. Dibutuhkan 11 minggu untuk membebaskan Paris dari kedudukan Nazi Jerman. Para penduduk yang sudah bertahun-tahun berada dalam situasi tekanan akhirnya bisa merasakan kembali kebebasan yang mereka rindukan begitu lama. Para prajurit pun disambut hangat oleh para warga di Paris. Mereka dengan antusias memeluk dan mencium para prajurit yang telah berjuang untuk memulihkan kebebasan mereka. Setelah berbahagia sepanjang pagi itu, mereka menangkap prajurit Nazi yang tidak bisa melawan lagi. Kemudian siang harinya, warga memberitahu nama-nama kolaborator yang dekat dengan Nazi, termasuk wanita yang menjadi kekasih prajurit Nazi. Bagi mereka, ini dianggap sebagai pengkhianat. Maka dari itu, mereka menangkap semua warga Paris yang terlibat dengan Nazi Jerman. Mereka berbondong-bondong pergi ke alamat para wanita yang sudah berhubungan dengan Nazi Jerman selama perang terjadi. Para wanita yang telah berkhianat diseret ke tengah kota dan mereka dibotak lalu dipermalukan di depan semua para warga. Sementara itu, di Warsawa, pasukan pejuang Polandia mulai panik dikarenakan pasukan merah Stalin tak kunjung tiba dan kini pasukan Jerman sudah sampai pada misi membumi hanguskan Warsawa. Setelah beberapa minggu, pasukan pejuang Polandia meminta bantuan pasukan sekutu. Namun tidak ada satupun negara yang merespon permintaan bantuan mereka. Dan setelah berbulan-bulan bertahan dari serangan Nazi Jerman, akhirnya pasukan pejuang Polandia pun dipaksa menyerah. Dan pada akhirnya, semua warga dan pasukan pejuang Polandia menyatakan menyerah kepada pihak Nazi Jerman. Setelah pasukan Polandia menyerah, pasukan Nazi yang sangat kejam datang ke Polandia, yaitu pasukan SS. Kehadiran pasukan SS membuat semua warga Polandia keringat dingin, dikarenakan mereka tahu bahwa pasukan SS datang hanya untuk membunuh para warga Polandia. 180.000 pria, wanita, dan anak-anak dibantai dalam waktu yang sangat cepat. Dan para warga yang masih hidup digiring ke sebuah kereta yang menuju ke Jerman dan mereka akan melalui sisa perang di kamp tahanan. Sementara itu, di belahan Pasifik, pasukan Amerika melanjutkan kampanye penjelajahan dan kini mereka akan memasuki Pulau Saipan dan Peleliu. Jika pasukan Amerika mampu merebut Saipan dan Peleliu, maka Amerika Serikat mendapat basis yang strategis untuk menempatkan pesawat pengebom B-20 Super Fortress. Pesawat-pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup untuk melakukan serangan langsung ke wilayah Jepang tanpa perlu melakukan pengisian bahan bakar di tengah jalan. Maka dari itu, jika Jepang berhasil menguasai Saipan dan Peleliu, mereka akan berada dalam jangkauan bom menuju sasaran utama, yaitu Jepang. Bulan Juni 1944, di pesisir pantai Saipan, pasukan Amerika mulai memasuki Pulau Saipan. Hal pertama yang dilakukan pasukan Amerika adalah membombardir besar-besaran Pulau Saipan dari kapal laut Amerika. Setelah melakukan bombardir di tepi pantai,
pasukan Amerika mulai melakukan gerakan maju ke dalam Pulau Saipan, mereka akan menyapu setiap sudut pulau secara sistematis membersihkan wilayah dari pertahanan Jepang. Taktik ini melibatkan penggunaan infanteri yang terlatih dengan baik serta dukungan artileri yang sudah siap melakukan penyerangan brutal. Pasukan Amerika dengan kekuatan yang tak terbendung terus menyapu bersih setiap sudut pulau menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Jepang yang masih bertahan. Meskipun pertempuran berlangsung sengit, pasukan Jepang akhirnya menyadari bahwa kekuatan Amerika tak terbendung di Pulau Saipan ini. Dengan persediaan yang semakin menipis dan melihat bahwa mereka tidak dapat mengubah arus pertempuran, pasukan Jepang akhirnya terpaksa menghentikan perlawanan mereka dan satu persatu pasukan Jepang mulai menyerahkan diri. Setelah pasukan Jepang menyerahkan diri, salah satu pasukan Jepang memberitahu bahwa di ujung tebing banyak wanita dan anak-anak yang bersembunyi. Kemudian seorang prajurit Amerika sebagai penerjemah mulai mengumumkan dari pengeras suara agar anak-anak dan wanita menyerahkan diri. Mereka dijanjikan akan mendapatkan makanan dan perawatan bagi yang terluka. Mendengar pengumuman itu, beberapa wanita, anak-anak, dan lansia mulai berdatangan menyerahkan diri. Namun sebagian besar wanita menolak menyerah. Mereka beranggapan bahwa wanita-wanita yang menyerah menjadi pemuas nafsu para pasukan Amerika dan mereka lebih memilih untuk bunuh diri dengan cara melompat ke batu karang di tepi pantai. 本当にもう忠誠心って言いますか、国に忠義を尽くすっていうカチカチの頭の人たちはもし敵に見つかったら自分たちで自害しようってそういう頭でしたよ。 Akhir dari pertempuran di Pulau Saipan ini, pasukan Amerika berhasil sepenuhnya menguasai Pulau Saipan. Kemudian di bulan Desember 1944, di Eropa, Jerman sudah diambang kekalahan. Kemudian Hitler berencana mengeluarkan armada besar terakhirnya untuk meratakan pasukan sekutu yang sedang mendekati garis perbatasan Jerman. Die Welt muss wissen, dass daher dieser Staat niemals kapitulieren wird. Ich möchte Sie bitten, der Führung der Bewegung zu vertrauen und mit äußerstem Fanatismus diesen schweren Kampf für die Zukunft unseres Volkes durchzufechten. Hitler mempertaruhkan semuanya dalam usaha terakhir untuk memecahkan pergerakan sekutu dan mendesak mereka kembali ke pantai. Dan di bulan Desember 1944, rencana Hitler pun dilakukan sehingga pertempuran ini dikenal sebagai pertempuran Bulge. Strategi yang terencana dengan baik, pasukan Jerman berhasil menembus garis pertahanan sekutu. Serangan ini mengakibatkan pasukan sekutu terdesak dan dipukul mundur ke belakang, meninggalkan wilayah yang mereka kuasai sebelumnya. Kemudian pasukan Jerman dengan kecepatan penuh terus bergerak maju tanpa henti. Dalam waktu singkat, mereka berhasil menempuh jarak 80 km ke Belgia. German tanks, some of them backed up by infantry, are striking deeper into Belgium today. The German offensive still is mounting and has not yet reached its climax. This morning, the German attack continues in undiminished strength. The situation is still grave. Mengetahui pasukan Nazi Jerman semakin mendekati Belgia, Amerika Serikat langsung mengerahkan pasukannya untuk menghadang pasukan Jerman. Di antara pasukan Amerika, mereka membagi beberapa kelompok. Pasukan Amerika yang berkulit hitam dikelompokkan di bagian satuan tank, dan pasukan kulit putih diberi tugas sebagai pasukan pengebom melalui udara. Setelah pembagian kelompok, pasukan sekutu mulai menjalankan misinya. Di tengah cuaca yang buruk, membuat pergerakan pasukan sekutu terhambat. Tank-tank yang mereka gunakan tergelincir di perdesaan.
Setelah pasukan sekutu berhasil keluar dari perdesaan, mereka mulai melewati area terbuka. Sementara itu, pasukan Nazi yang berada di tengah hutan terus bergerak maju. Dan pada akhirnya mereka sampai di area terbuka, di mana pada saat itu pasukan sekutu berada di area tersebut, sehingga pertempuran pun terjadi. Dalam aksi ini, pasukan Jerman berhasil membabat habis tank-tank musuh. Para prajurit kulit hitam yang masih selamat mencoba merayap melewati padang salju untuk menyelamatkan diri. Namun pasukan Jerman berusaha mengepung mereka dari berbagai arah. Dalam kondisi yang sangat sulit, para prajurit kulit hitam ini terus berjuang untuk bertahan hidup dan menghindari penangkapan musuh. Kemudian di tengah-tengah keputusasaan mereka, tiba-tiba cuaca mendadak cerah. Hal ini sangat menguntungkan bagi pasukan sekutu, dikarenakan pasukan udara sekutu bisa mengetahui posisi pasukan Jerman dari udara, sehingga pasukan udara ini mulai membombardir pasukan Nazi Jerman yang jauh dari markasnya. Hasil dari peristiwa ini, pasukan Nazi mulai terpukul mentalnya dan menyatakan menyerah terhadap pasukan sekutu. Hal ini menandai dari keruntuhan pasukan Jerman di akhir tahun 1944. And the huge roundup of beaten Nazis left behind continues. The prisoner count for Friday alone was almost 20,000. Sementara itu, di front line, pasukan Amerika bergerak masuk dari utara, barat, dan selatan untuk memasuki jantung Nazi Jerman. Our enemies still fight fanatically, but they themselves know that they and their evil works are doomed. American troops are moving in from north, west, and south. Hasil dari peperangan yang berlangsung di tahun 1944, akhirnya pasukan sekutu berhasil membuka jalan dan memasuki beberapa wilayah yang dipenuhi oleh pasukan Jerman. Meskipun menghadapi perlawanan sengit, pasukan sekutu terus maju dengan determinasi yang tinggi, dan setiap langkah mereka mendekatkan mereka pada tujuan akhir, yaitu merebut Berlin. Tahun 1945, setelah hampir 6 tahun konflik global, perang telah memasuki negara Jerman. Di kota kecil di timur laut Jerman, para warga merasa tenang dikarenakan mereka terhindar dari perang yang sedang berlangsung. Ditambah lagi Joseph Goebbels berbicara melalui pengeras suara. Goebbels mengatakan bahwa negara mereka masih kokoh dan kuat menahan serangan dari musuh. Orasi ini tentu saja menambah ketenangan di antara para warga. Namun beberapa hari kemudian, ketenangan dan kenyamanan para warga mulai berubah menjadi ketakutan dikarenakan mereka mendapat kabar bahwa tentara Soviet telah berhasil menembus pertahanan garis depan Jerman. Di siang harinya, para warga mendengar deru rombongan tank. Awalnya, para warga merasa sedikit lega karena mereka menganggap mereka mendapat perlindungan dari para prajurit Jerman. Namun ternyata, tank-tank itu bukanlah tank Jerman, melainkan tank Uni Soviet yang akan membumi hanguskan kota tersebut. Here's the latest news on the war in Europe. Another day of spectacular gains for the Red Army. Marshal Zhukov is pouring thousands of tanks, guns, and men inside Germany. Melihat puluhan pasukan Soviet berdatangan, para warga mulai kehilangan segala makna sebagai manusia dan hanya tersisa satu hal, yaitu hasrat untuk bertahan hidup. Sebagian para warga berusaha kabur dengan menaiki truk tentara, sedangkan yang tidak sempat naik ke truk berusaha kabur dengan cara mereka sendiri. Kebanyakan pasukan Soviet yang punya rasa dendam mulai menjadikan perang ini menjadi urusan pribadi. Salah satunya komandan peleton bernama Leonid Rosenberg. Dalam wawancaranya, ia menjelaskan tentang isi perasaannya pada saat itu. Ненависти
жгучее это чувство ненависти. Мама, мой брат, сестренка была застрелена немцами. Kini pasukan Soviet yang berada di kota tersebut mulai menangkap prajurit Jerman yang sudah tak berdaya, dan kemudian mereka mulai melangkah menuju Berlin. Akibat banyaknya militer Jerman yang sudah menyerah di perbatasan pertahanan Jerman, Hitler mulai menyusun strategi. Hitler memberi perintah khusus untuk mempertahankan tanah air mereka. Hitler menjadikan warga sipil yang terdiri dari pria lansia, wanita, dan anak-anak sekolah sebagai prajurit pertahanan terakhir Berlin. Dan prajurit ini dikenal sebagai tentara Volkssturm. Volkssturmsoldaten Berlin, erhebt zur Vereidigung die rechte Hand und sprecht mir nach. Ich gelobe, dass ich für meine Heimat tapfer kämpfen und lieber sterben werde, als die Freiheit meines Volkes preiszugeben. Männer des Berliner Volkssturms, niemals vor den Feinden streichen, die Flagge zu streichen und feige kapitulieren. Di antara ratusan tentara Volkssturm terdapat seorang anak berumur 15 tahun bernama Hans Murcherberg. Hans dan rekan-rekan seumurnya langsung mendapat dorongan jiwa semangat patriotisme dari Hitler. Langkah awal yang dilakukan tentara Volkssturm adalah membuat barikade dan benteng-benteng pertahanan di Berlin. Kemudian di bulan Maret tahun 1945, pasukan sekutu ternyata sudah berhasil menembus perbatasan Jerman dari berbagai sudut. Allied armies are continuing their progress to the Rhine River with good results reported from all sectors. Once the River Rhine is pierced, decisive victory in Europe will be near. Sementara di tanggal 10 Maret 1945, Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan serangan bom api di ibu kota Jepang, yaitu Tokyo. There's an acute realization that perhaps the hardest phase of the war is still to come. Now we must crush Japan. Serangan udara ini dikenal dengan serangan udara Tokyo Raya di Jepang. Bom yang dijatuhkan dari 279 pesawat pengebom berat jenis Boeing B-29 Super Fortress membakar sebagian besar wilayah timur Tokyo. Lebih dari 90.000 orang Jepang tewas, kebanyakan diantaranya adalah warga sipil, dan sejuta orang kehilangan rumah, sehingga pengeboman ini menjadi serangan udara paling merusak dalam sejarah manusia selama perang berlangsung. Sementara itu, para petinggi sekutu mengadakan rapat. Dalam pertemuan ini, Amerika Serikat meminta Stalin untuk melakukan penyerangan merebut Berlin. Keputusan ini diambil bukan tanpa alasan. Roosevelt percaya bahwa serangan ke jantung Nazi Jerman akan lebih efektif jika dilakukan oleh tentara merah Soviet yang telah berada lebih dekat ke Berlin, dan Amerika Serikat akan lebih fokus ke medan perang di Pasifik melawan Jepang. Maka dari itu, pertempuran-pertempuran sengit terus terjadi di pulau-pulau di Pasifik, dan pada akhirnya tentara Amerika Serikat berhasil merebut kembali Filipina dan Pulau Iwo Jima. Until our enemy is completely overthrown. Japan itself is our final goal. Setelah berhasil menaklukkan Filipina dan Pulau Iwo Jima, kini prajurit Amerika akan melakukan sasaran terakhir ke tanah Jepang. Namun sebelum menyerang Jepang, pasukan Amerika harus terlebih dahulu menguasai Pulau Okinawa. Jika pasukan Amerika berhasil merebut Okinawa, maka invasi ke tanah Jepang akan bisa terlaksanakan. Sementara itu di New Mexico, fakta yang paling mengerikan pun terlihat. Para ilmuwan sedang berusaha mengembangkan teknologi senjata rahasia yang paling mematikan, yaitu bom atom dengan kekuatan dasar alam semesta. It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. Menyadari bahwa pasukan Amerika sedang menuju ke Pulau Okinawa,
para komandan Jepang mulai memakai taktik nekat untuk menghentikan armada Amerika. Pihak Jepang mulai merekrut ratusan relawan untuk dijadikan pilot, dan para pilot ini diberi nama satuan pilot kamikaze, yaitu serangan udara bunuh diri. Dari ratusan relawan pilot kamikaze, terdapat anak muda bernama Kanji Suzuki. Dalam wawancaranya, ia menjelaskan situasi saat dia menjadi prajurit pilot kamikaze. やはり後期2614年万世一系の天皇をいただいて他国からの侵略もなかったと我々には武士道というものがあって私が第八銀河特別攻撃隊何百という人たちがその攻撃隊に殺到するわけです。ことは正義の戦いとしてみんながやったわけですから聖戦であるという非常な勇壮なリズムに駆られて俺は英雄だとばかりにこう行動する翌日になると不安恐怖に駆られることがあるんです。天皇陛下万歳とか物の本には書いてあるけど誰もそんなことは若い人間にはリズムに乗って俺がやらなきゃなっていう気持ちにはなりますな。Bulan April tahun 1945, di tengah Samudra Pasifik, pasukan armada Amerika yang sedang bersantai menikmati perjalanan menuju Pulau Okinawa, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan serangan udara kamikaze. Suara tembakan artileri mulai menggema menembus langit, ledakan demi ledakan menghantam udara, mencoba menumbangkan pesawat-pesawat kamikaze. Beberapa pesawat kamikaze berhasil ditembak jatuh. Namun pesawat kamikaze yang berhasil lolos dari hujan peluru mulai mendekat ke armada Amerika dengan kecepatan tinggi dan langsung menungkik menghantam kapal laut Amerika. Setelah 2 hari, serbuan pilot kamikaze pun berakhir. Hasil dari serangan kamikaze menggelamkan 6 kapal dan merusak 18 lainnya dan juga menewaskan kurang lebih 350 awak Amerika Serikat. Kemudian pasukan Amerika mengamati di setiap gelombang ombak laut untuk memastikan bahwa pilot kamikaze tidak ada yang selamat dari aksi bunuh diri itu. Namun mereka menemukan salah satu pilot kamikaze, yaitu Kanji Suzuki, yang masih hidup terombang-ambing di lautan. Pertempuran antara pilot kamikaze dan armada laut Amerika pun telah berakhir, namun pertempuran Okinawa pun akan berlanjut. Sementara itu di Eropa, pasukan sekutu sudah menduduki beberapa kota penting di negara Hitler. The Americans captured Cologne today. It's a city of rubble and devastation. And right now the German garrison is in full flight along the west bank of the Rhine. The United States forces has entered the Nazi city of Nuremberg, while Russian airborne troops have landed within 23 miles east of Berlin. East and west have met near the German town of Torgau. Nazi Germany has been split clean in half.
Menyadari pasukan sekutu sudah mendekat ke Berlin, pasukan SS Nazi mulai melakukan pembantaian terhadap tawanan. Ratusan tawanan digiring ke suatu tempat. Di antara para tawanan, ada seorang wanita Yahudi bernama Gerda Weissman. Dalam wawancaranya, ia menjelaskan tentang kejadian saat itu. I was 15 when the war broke out. My friends were about the same age. We were all young girls, practically children. We heard planes overhead. I remember they told us the Russian front had moved closer, and the Germans, they were running away from the advancing Russian army. We were told we were going on a march the next morning. The SS men lifted their whips and they said, "Forward march." We all knew that this is going to be the end of the road. It was bitter cold. We slept outside. My friend said she wanted some water, and I held her and we both fell asleep. I woke up, but she didn't. Setelah berjalan berbaris sejauh 537 km secara paksa, Gerda dan tawanan lain dipaksa masuk ke dalam pabrik ban karet. Mereka dikunci dan pasukan SS memasang bom di sekitar pabrik dengan tujuan untuk menghancurkannya dan membunuh semua tawanan yang ada. Rencana ini dimaksudkan untuk melenyapkan bukti kekejaman mereka dan mencegah pasukan sekutu menemukan para tawanan. Dalam wawancara Gerda, ia mengatakan bahwa semua para tahanan berusaha mencoba untuk keluar menyelamatkan diri. Namun tidak ada satu tahanan pun yang mampu menghancurkan pintu pabrik. Mereka hanya bisa terduduk diam dan menyadari bahwa hari itu adalah hari terakhir hidup mereka. Sementara itu, sebagian pasukan Amerika Serikat sudah sampai di tepi barat Rhine dan pasukan Amerika Serikat bergerak cepat memasuki Jerman. Sedangkan pasukan Stalin menyerang dari wilayah timur. Pasukan Stalin terus melakukan gempuran dengan artilerinya. Di saat pasukan Stalin yang masih berperang di wilayah timur, pasukan Amerika Serikat yang berada di bagian barat terus melakukan serangan brutal melalui udara. This is the world today. The German resistance west of the Rhine is still crumbling, and American columns are racing deep into Germany. Hasil dari pertempuran di sektor barat, Amerika Serikat berhasil menghabisi pasukan perlawanan Jerman, dan begitu juga dengan tentara merah Soviet yang berhasil menghabisi pasukan Nazi di bagian timur. The German army has really been cut to pieces, and they now find themselves in a parlous state. Kini tentara merah Soviet sudah berada 12 km dari gerbang Berlin dan akan melakukan pertempuran besar-besaran di Berlin. Walaupun pasukan sekutu sudah memaksa Hitler untuk menyerah, namun Hitler masih berambisi untuk mempertahankan Berlin dan menolak menyerah. Maka dari itu, kota Berlin akan dijadikan sebagai medan pertempuran yang barbar. Bulan April tahun 1945, di tepi timur Sungai Oder, pasukan merah Soviet berkumpul bersiap untuk serangan besar yang akan menentukan nasib Perang Dunia Kedua di Eropa. Di bawah komandan Marsekal Georgi Zhukov, ia mencoba mengatur strategi yang baik untuk menghadapi benteng Nazi Jerman. Setelah strategi ini diatur dan semua peralatan tempur disiapkan, barulah pasukan tentara merah Soviet mulai melakukan serangan brutal ke Berlin dengan meluncurkan senjata andalan mereka, yaitu Katyusha. Setelah serangan Katyusha dan artileri selesai, barulah tank-tank dan infanteri Soviet memasuki wilayah Berlin untuk melakukan serangan jarak dekat.
Dalam pertempuran Berlin, pasukan tank Soviet dengan amarah dendam yang membara tak peduli dengan apa yang ada di hadapan mereka. Mereka melindas apa saja yang ada di hadapan mereka, maupun itu mayat ataupun korban terluka yang masih hidup. Sementara itu, Hans Muchelberg yang merupakan tentara Volkssturm ditempatkan di posisi terdepan untuk menghalau pasukan Soviet. Dalam wawancaranya, ia menceritakan tentang perjuangannya selama di medan perang. Ich bin auf einmal den Russen entgegengelaufen. Man hat geschossen in eine Richtung, wo man meinte, da ist der Feind. Es war eine Frage des Überlebens. Und dabei sind 9 meiner Klassenkameraden ums Leben gekommen. Es wurde festgelegt, dass wir nicht kapitulieren wollten. Wir werden versuchen zu entkommen. Setelah 2 minggu bertempur secara brutal, akhirnya pasukan tentara merah Soviet berhasil menguasai gedung parlemen yang melambangkan jantung dari pemerintahan Jerman. Я готов добраться до Рейхстага и вот там окончательную точку поставить. Dengan penuh semangat, pasukan tentara merah Soviet mengibarkan benderanya di atas gedung parlemen Jerman, dan ini merupakan keruntuhan dari pasukan Jerman. Вот до логова я дошел. До логова я дошел. Setelah mengibarkan bendera Uni Soviet, barulah Uni Soviet menebar pengumuman melalui broadcast bahwa Jerman telah berhasil ditaklukkan. Германская армия разгромлена. Германия побеждена. Germany has surrendered unconditionally on all fronts and to all the Allies, the United States, Great Britain, Soviet Russia, and France. The Germans signed the papers at 19 minutes before 3 o'clock this morning French time in a little red schoolhouse at Reims, France. Kini ribuan pasukan Jerman yang masih tersisa mulai menyerahkan diri. Mengetahui Nazi Jerman telah runtuh, tanggal 30 April 1945, Adolf Hitler mengakhiri hidupnya dengan 1 peluru ke kepala. Deutsche Männer, Frauen, unser Führer Adolf Hitler ist gefallen. Here is a news flash. The German radio has just announced that Hitler is dead. I repeat that, Hitler is dead. Hitler meninggalkan sebuah negara yang sudah porak-poranda dan rakyat yang telah hancur. Jerman yang pernah dia janjikan sebagai kekaisaran yang akan bertahan selama ribuan tahun, kini terbaring dalam reruntuhan. Kota-kota besar seperti Berlin, Hamburg, dan Dresden hancur lebur akibat serangan udara dan pertempuran darat yang brutal, sementara ribuan warga sipil tewas atau kehilangan tempat tinggal. Sebelum Hitler mengakhiri hidupnya, tanggal 12 April 1945 di Amerika Serikat, Presiden Amerika, yaitu Franklin Delano Roosevelt, ternyata sudah meninggal dunia akibat mengidap stroke masif. Atas kematian Roosevelt merupakan kejutan besar bagi negara, khususnya bagi angkatan bersenjata. Kini wakil Presiden Roosevelt yaitu Harry Truman sepenuhnya bertanggung jawab untuk mengakhiri perang di Pasifik. Menurut pengakuan Truman, dia tak punya keahlian dan pengalaman dalam kepresidenan, tetapi agenda utamanya adalah untuk mengakhiri perang di Pasifik seperti tujuan Roosevelt. Akhir dari perang di Eropa, para warga mengalami transformasi yang dramatis. Suasana akhir perang dipenuhi dengan campuran emosi, dari kegembiraan hingga kesedihan mendalam. Di sepanjang jalan-jalan kota yang pernah dikuasai oleh Nazi Jerman, warga sipil berkerumun merayakan kebebasan dan perubahan yang telah lama diidamkan. We may allow ourselves a brief period of rejoicing. Today is Victory in Europe Day. Sementara itu, di kem-kem konsentrasi yang telah dibebaskan, seperti Auschwitz dan Dachau, para sekutu mulai menampaki jalan panjang menuju pemulihan. Wajah-wajah yang tirus dan mata-mata yang penuh luka batin menceritakan kisah penderitaan yang tak terbayangkan. Pemandangan yang mengerikan pun diperlihatkan dengan penampakan mayat-mayat tahanan yang bertumpuk kering di sepanjang jalan. Sementara itu di pabrik ban karet yang terletak di pinggiran kota Berlin,
Para tahanan yang sebelumnya dimasukkan ke pabrik ternyata masih selamat. Itu dikarenakan bom yang dipasang di sekeliling pabrik terkena hujan deras. Hujan tersebut meresap ke dalam tanah dan mengenangi area pabrik, termasuk tempat bom-bom itu dipasang. Air hujan yang membasahi bom-bom tersebut membuat sumbu dan mekanisme pemicunya rusak, sehingga menyebabkan bom-bom itu tidak aktif lagi. Kemudian pasukan sekutu berhasil membebaskan para tawanan di pabrik. Para tawanan mendapat perawatan medis dan bantuan yang mereka butuhkan. Para tahanan yang selamat dari pabrik tersebut kemudian menceritakan kisah mereka. Mereka menjadi saksi bisu dari keajaiban yang terjadi di saat-saat akhir Perang Dunia Kedua di Eropa. Di saat Eropa merayakan akhir dari Perang Dunia Kedua, di belahan Pasifik, perang masih terus berlangsung di Okinawa. Kapal-kapal Amerika Serikat yang sudah mendekati Pulau Okinawa langsung melakukan serangan brutal dari kapal armada mereka. Setelah melakukan pengeboman besar-besaran, pasukan Amerika mulai menginjakkan kakinya di Pulau Okinawa. Mereka awalnya mengira akan mendapat serangan tembakan dari darat, namun tak ada satupun peluru Jepang yang ditembakkan. Hal ini membuat pasukan Amerika merasa kebingungan, mengingat Okinawa adalah pertahanan terakhir Jepang. Di pantai yang seharusnya penuh perlawanan, mereka hanya menemukan kesunyian yang menakutkan. Situasi ini terasa aneh dan membuat prajurit Amerika waspada terhadap kemungkinan serangan dadakan. Ini merupakan pertama kalinya dalam operasi militer di Pasifik yang tidak berlumuran darah. Sebanyak 60.000 tentara Amerika berhasil mendarat dengan aman. Para komandan tinggi Amerika tak percaya bahwa pendaratan mereka bisa berjalan dengan begitu lancar dan tanpa gangguan dari musuh. Setelah semakin jauh memasuki Pulau Okinawa, pasukan Amerika tetap tidak menemukan satupun prajurit Jepang. Para petinggi militer sempat menduga bahwa pasukan Jepang sudah tak berdaya dan memilih untuk tidak berperang lagi. Namun dugaan ini ternyata keliru. Pasukan Jepang di Okinawa telah menyusun strategi tempur mereka dengan cermat, sehingga pasukan Amerika disambut dengan serangan kejutan yang tidak terduga. Sementara itu, di udara ratusan pesawat kamikaze berdatangan menyerang kapal Amerika. Selama 82 hari pertempuran sengit di Okinawa, pasukan Amerika Serikat berhasil mengalahkan Jepang. Diperkirakan sekitar 250.000 jiwa, baik warga sipil maupun prajurit dari kedua belah pihak, gugur dalam pertempuran ini. Selain itu, sekitar 10.000 tentara Jepang di pulau tersebut memilih untuk menyerah. Kemudian pasukan Amerika terkejut saat menemukan banyak anak-anak Jepang yang dilibatkan dalam kelompok paramiliter untuk bertempur bersama tentara profesional. Sedangkan di pertempuran laut, 36 kapal Amerika ditenggelamkan oleh serangan pesawat kamikaze dan 300 kapal lainnya mengalami kerusakan dan hampir 5.000 prajurit Angkatan Laut Amerika gugur dalam serangan kamikaze. Serangan kamikaze ini mencatat jumlah kapal terbanyak yang hilang selama pertempuran di Okinawa. Sementara itu di Eropa, setelah Jerman menyerah pada bulan Mei 1945, perhatian dunia tertuju pada brutalnya pertempuran di Okinawa. Publik Amerika Serikat terpaku pada pertempuran tersebut.
dan para petinggi militer Amerika terkejut mendapati bahwa lebih banyak prajurit mereka gugur di Okinawa dalam tahun terakhir perang dibandingkan dengan 2,5 tahun sebelumnya. Hal ini membuat Amerika menyadari bahwa perang menjadi jauh lebih mahal dan sulit saat mendekati Jepang. Sementara itu, di gurun New Mexico, para ilmuwan dengan nama sandi Proyek Manhattan berhasil menciptakan senjata paling mematikan, yaitu bom atom. Namun para ilmuwan ini harus melakukan percobaan untuk memastikan apakah bom tersebut benar-benar meledak atau tidak. Kemudian pada tanggal 16 Juli 1945 di jam 5.30, pengujian bom atom pun dilakukan. Atas keberhasilan menciptakan bom atom, para pemimpin dunia berkumpul di konferensi Potsdam di Jerman untuk membahas strategi invasi ke Jepang. Hasil dari pertemuan ini, akhirnya Truman menemukan cara untuk mengakhiri perang tanpa harus melakukan invasi yang berpotensi mengakibatkan banyak korban jiwa Amerika, yaitu melalui serangan bom atom. Kemudian tanggal 26 Juli tahun 1945, Jepang diperingatkan oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Tiongkok untuk menyerah tanpa syarat. Dan jika Jepang menolak untuk menyerah, maka Jepang akan mengalami kehancuran total. Sementara itu, bagi pemimpin militer Jepang, peringatan semacam itu dianggap sebagai penghinaan. Maka dari itu Jepang menolak untuk menyerah, dan militer Jepang tetap bertekad untuk melanjutkan peperangan. Kini kurang lebih 900.000 prajurit Jepang bersiap menghalau pasukan Amerika di Pulau Kyushu. Mengetahui banyaknya prajurit Jepang di Pulau Kyushu, maka Truman membuat rapat dan debat panjang tentang pertempuran di Pulau Kyushu. Dari sudut pandang Truman, ia menyadari bahwa pertempuran di Pulau Kyushu akan mengakibatkan banyak korban jiwa di antara prajurit Amerika. Oleh karena itu, Truman memutuskan untuk melanjutkan kebijakan yang dibuat oleh Roosevelt, yaitu menjatuhkan bom atom ke Jepang tanpa peringatan. Pada tanggal 6 Agustus 1945 menjadi titik kelam dalam sejarah bagi seluruh dunia, terutama bagi Jepang. Di pangkalan udara Tinian di Kepulauan Mariana, pasukan Amerika mulai mempersiapkan pesawat jenis B-29 Super Fortress untuk membawa bom atom yang diberi nama Little Boy dan Fat Man yang akan menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki. Sementara itu di Jepang, para warga Hiroshima tak menyadari bahwa hari ini, tanggal 6 Agustus 1945, menjadi hari yang paling mengerikan di Hiroshima. Di jam 8:15, saat semua para warga sibuk beraktivitas, mereka tak menyadari bahwa di langit Hiroshima, pesawat B-29 Super Fortress terbang dengan tenang yang sudah siap untuk meratakan Hiroshima dengan bom pertamanya yang disebut dengan nama Little Boy. We're over the IP. Pilot to Bombardier, your ship. Bombay doors open. It is an atomic bomb. The force from which the sun draws its power has been loosed against those who brought war to the Far East. Setelah 2 hari dari penghancuran Hiroshima, tepatnya tanggal 9 Agustus 1945, Amerika Serikat kembali melakukan pengoboman ke Nagasaki, dan bom kedua ini dikenal sebagai Fat Man. Dari tragedi bom atom Hiroshima dan Nagasaki, 100 ribuan warga Jepang tewas seketika dalam 2 ledakan bom atom. 150.000 lainnya akan mati akibat radiasi. The city of Hiroshima has been destroyed and practically all living things were literally seared to death by the blast. 60% of the built-up area of the city had vanished, almost without trace. Japan has surrendered. War has ended throughout the world. I ask you at this solemn hour to remember all who have laid down their lives and all who have endured the loss
of those they love. Congratulations for being alive and listening on this night. Millions didn't make it. New homecoming. The men who tilted guns of battleships and stoked them in epic battle will ride the level ferries of bay and river. The pilot, with many missions, will do errands for some civilian company. And tank men will drive a powered lawnmower while their fathers watch. Setelah 6 tahun perang habis-habisan, dunia menghitung kerugiannya. Lebih dari 60 juta nyawa melayang, dan mereka yang selamat dari konflik ini akan membawa luka seumur hidup dan generasi selanjutnya yang harus mendapatkan hikmahnya. A couple of Nazi war criminals, Goering and von Rundstedt, both of them big fish. They've been caught and they've been brought to Britain now. They'll be tried in London for their war crimes. The American request for opening up Palestine to Jewish refugees would be granted through agreement with the British government. But the initial indications were that neither Arabs nor Jews were going to be satisfied with it. We've got to prepare a climate for peace, a climate of understanding and goodwill. The Human Rights Commission is expected to draft a Bill of Rights for all mankind that will serve as the conscience of the United Nations. Sail on, O ship of state. Sail on, O Union, strong and great. Humanity with all its fears, with all the hopes of future years, is hanging breathless on thy fate.